Bab 3171, jatuh semakin dalam. Sinar matahari perlahan naik dari kaki Liao seperti kabut merah, membuatnya tertidur dalam mimpi yang hangat dan nyaman. Sampai saat ini, ia masih belum cukup jernih pikirannya untuk membedakan apakah ia sedang di dunia nyata atau sedang bermimpi. Namun, dorongan hati, gairah, dan kekuatan di lubuk hatinya memudar dengan cepat. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan, tetapi setiap orang tahu bahwa itu seperti pendinginan ganda pada tubuh dan pikiran setelah luapan gairah. Dinglingdang, Floating Sphere City, Grand Desolate War Institution, Star Glory Federation, para Cultivators, para Demon Beast, gambar-gambar yang tadinya sangat jelas kini menjadi samar-samar dan tersembunyi di kedalaman sel-sel otaknya seperti air pasang surut. Mereka telah digantikan oleh kenangan dunia nyata. Tangannya, yang tadinya begitu ringan hingga terasa seperti terbakar, kini seberat granit dingin. Ia bahkan tidak bisa mengangkatnya, apalagi melakukan gerakan yang memukau. Selain lukisan-lukisan di buku catatan, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ia telah menemukan sesuatu yang aneh. Dan lukisan-lukisan ini, apakah benar-benar dilukis pada dini hari tadi? Mungkinkah ia salah ingat dan telah menggambarnya beberapa hari yang lalu? Liao melihat kalkulator dan radio yang masih utuh. Apakah dia benar-benar membongkar kedua produk elektronik itu menjadi beberapa bagian dan merakitnya kembali? Atau itu hanya tidur siang dan mimpi? Liao mengetuk kalkulator itu pelan. Beberapa angka hitam langsung muncul di layar LCD yang tertutup debu. Pupil mata Liao mengerut hebat dan ia merasa sulit bernapas. Dia ingat betul bahwa kalkulator itu sudah lama rusak. Tidak ada cara untuk menampilkan angka, tidak peduli seberapa keras dia menekannya. Kalkulator itu tidak terlalu berharga. Dia terlalu malas untuk memperbaikinya dan hanya melemparkannya ke sudut meja. Bagaimana mungkin? Mungkinkah komponen elektroniknya tidak berfungsi karena lembab dan ditinggalkan di sudut olehnya? Bagian dalamnya perlahan mengering, dan tentu saja, sudah diperbaiki. Sudah diputuskan. Liao tiba-tiba menepuk meja dan berdiri. Aku harus menggosok gigi dan mandi. Aku harus menyegarkan diri dan keluar untuk sarapan lesat. Lalu, aku harus kembali dan melanjutkan tidur. Sepertinya aku telah berada di bawah tekanan mental yang terlalu besar selama beberapa bulan terakhir. Aku hampir menjadi sakit mental. Hari ini, aku akan beristirahat dengan baik dan memulihkan semangatku sebelumnya. Mulai besok, aku sama sekali tidak akan melihat hal-hal yang berantakan ini, aku juga tidak akan bermimpi tentang hal-hal yang tidak masuk akal. Aku akan menghadapi kenyataan dan bekerja keras. Aku akan berjuang. Aku akan berjuang. Rencananya sempurna, namun Liao kembali mengingkari janjinya. Orang tidak bisa menyalahkan tekadnya yang lemah. Novel itu sungguh aneh. Setiap kali, ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia akan berhenti membaca bab terakhir setelah membaca bab pertama. Namun, tangan dan matanya tampaknya dikendalikan oleh kekuatan misterius, dan kepala serta hatinya juga tampaknya dikutuk. Ia tidak dapat berhenti membaca bab demi bab. Seluruh jiwa Liao tertarik oleh novel itu. Dunia kultivasi selama 40.000 tahun telah berubah menjadi lubang hitam yang menakutkan. Tidak hanya menghabiskan energinya, tetapi juga menghabiskan waktu dan hidupnya. Seringkali, ketika dia mengangkat kepalanya, hari masih siang. Dia menundukkan kepalanya dan membaca 2 bab. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, saat itu sudah pukul 7 atau 8 malam. Dia terkejut dan hendak menutup halaman web. Pada akhirnya, dia membalik ke beberapa halaman komentar. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, saat itu sudah pukul 1 siang. Selama kurun waktu ini, Liao mengalami beberapa kali luapan gairah, sebuah kondisi aneh di mana ia menjadi impulsif sampai-sampai tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Itu sama sekali bukan fenomena energi spiritual yang meluap yang biasa dialami oleh remaja biasa. Itu tidak dapat diselesaikan dengan menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah dan menikmatinya. Ia menggambar dengan gila-gilaan, membongkar, memperbaiki, dan merakit dengan gila-gilaan. Buku catatan yang awalnya digunakan untuk mencatat mimpi itu dipenuhi dengan karakter, pemandangan, dan cetak biru peralatan sihir yang padat. Ada juga peta seluruh kota Jiangnan, tempat Liao berada saat ini. Ia bahkan secara tidak sadar telah merancang beberapa rute pelarian. Bahkan jika seluruh pasukan mengepung dan memburunya, ia masih dapat dengan tenang melarikan diri melalui lorong bawah tanah. Hanya Tuhan yang tahu apakah peta dan rute pelarian ini akurat atau tidak. Hanya Tuhan yang tahu mengapa dia menggambar hal-hal ini. Ia bahkan tidak tahu apakah ia sedang membaca novel atau sedang bermimpi sedang membaca novel. Suatu kali, ketika ia asyik membaca novel, urat-urat di punggung tangannya menonjol keluar dan membentuk pola api yang aneh. Kemudian, api kecil muncul di jarinya dan bertahan sekitar setengah detik. Ini pasti mimpi, kan? Entah matanya sedang mempermainkannya, atau pembakaran tubuh manusia telah lama terbongkar sebagai pseudosains. Apakah benar-benar ada hal seperti kemampuan khusus di dunia ini? Hahaha, itu tidak mungkin. Liao menjabat tangannya dan melanjutkan membaca. Dia telah melewati 400-500 bab pertama. Seperti yang dikatakan Zhao Kai, gaya bab pertama dan bab kedua benar-benar berbeda. Sektor bintang terbang, dataran tinggi besi, dan sektor setan darah di belakangnya, serta semua jenis dunia baru dan konsep aneh, semuanya disajikan kepadanya. Dia terpesona dan sangat menikmatinya. Rencana burung nasar, kedengarannya sangat familiar, sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Iya, mengapa mesin di luar begitu berisik? Ngomong-ngomong, apa sebenarnya isi rencana burung nasar? Mengapa dia membuatku penasaran dan membangkitkan selera makanku? Aku benar-benar ingin menemukan penulisnya sekarang juga dan meninju perutnya sehingga aku bisa mengeluarkan semua harta karun di perutnya. Liao, Liao, Yu Xin memanggilnya. Liao tertegun sejenak, kemudian dia mendengar suara tawa riang di sekelilingnya.
Kau tidak bisa serius, kan? Tidak mudah bagi bos untuk memperlakukan tamu, dan kau benar-benar tidak memberinya muka. Dia baru minum setengah anggur, dan kau sudah menundukkan kepala untuk membaca novel. Yusin menjerit dan memecahkan sebotol bir dingin di depan Liao. Tidak, aku akan minum. Mengedipkan matanya, Liao akhirnya menarik perhatiannya dari novel dan melihat sekelilingnya. Itu adalah restoran lalat yang dapat ditemukan di mana-mana di sekitar kota universitas. Lingkungannya tidak terlalu bagus, tetapi murah dan lesat. Restoran itu paling populer di kalangan mahasiswa. Karena saat itu adalah musim kelulusan, banyak saudara laki-laki, saudara perempuan, dan kekasih yang telah menghabiskan beberapa tahun yang tak terlupakan bersama. Tak lama kemudian, mereka harus berpisah. Tidak dapat dihindari bahwa mereka akan minum sampai mabuk dan menangis sebelum pergi. Oleh karena itu, saat itu juga merupakan musim terbaik untuk bisnis di restoran. Di toko kecil itu, hampir 10 meja penuh sesak. Banyak orang duduk di udara terbuka, menikmati semilir angin, minum anggur, dan bersenandung lagu. Sorak-sorai dan tawa bergema tanpa henti. Tempat itu cukup ramai. Liao berpikir sejenak. Baiklah, dia bertingkah lagi. Hari ini, memang, Zhou Ping, kakak laki-laki asrama, yang mengundang mereka untuk berkumpul. Ini karena Zhou Ping telah menemukan pekerjaan yang bagus di sebuah perusahaan investasi. Gaji pokoknya tinggi, tunjangannya bagus, dan jalur promosinya lancar. Dalam krisis ekonomi, tahun ini adalah tahun yang paling sulit untuk mencari pekerjaan. Namun, Liao, Zhao Kai, dan Yusin, yang juga menganggur, tidak iri dengan keberuntungan Zhou Ping. Biasanya, Liao, Zhao Kai, dan Yusin saling memanggil nama mereka, tetapi Zhou Ping adalah bos mereka. Pertama, Zhou Ping 2 tahun lebih tua dari mereka. Dia telah melalui banyak hal untuk masuk ke universitas. Kulitnya gelap, tebal, dan dewasa. Dia tampak seperti pria parubaya berusia 30-an. Kedua, di institut kelas 2 yang biasa-biasa saja, Zhou Ping adalah mahasiswa berprestasi, yang jarang terlihat. Selama beberapa tahun terakhir berkuliah di universitas, ia menghabiskan hampir seluruh waktunya di ruang kelas dan perpustakaan. Bahkan sebelum ia lulus, ia telah memperoleh beberapa sertifikat yang sangat berharga. Ketiga, Zhou Ping sangat memperhatikan semua orang. Meskipun dia tidak banyak bicara, dia sangat dapat diandalkan dan tulus. Dia tidak pernah berkata tidak ketika dia membutuhkan bantuan. Dia memang memiliki sikap seperti kakak laki-laki, dia memiliki seorang adik laki-laki dan seorang adik perempuan di rumah. Dia adalah kakak laki-laki sejak awal. Keempat, meskipun Liao, Zhao Kai, dan Yusin bukanlah pewaris generasi kedua yang kaya dan berada di tingkat bawah kota atau pemuda dari kota kecil, paling tidak, keluarga mereka tidak memiliki banyak beban. Paling-paling, mereka harus memulai dari awal. Sedangkan untuk keluarga Zhou Ping, itu jauh lebih sulit. Di masa mudanya, ayahnya lumpuh di tempat tidur. Dikatakan bahwa ayahnya telah menghabiskan banyak uang untuk perawatan medis dan bahkan berutang banyak uang. Ayahnya harus bergantung pada ibunya untuk bekerja sendiri. Itu benar-benar seperti membelah koin tembaga menjadi 2 bagian untuk dibelanjakan. Selama 2 tahun terakhir, dengan beasiswanya, segalanya hanya sedikit lebih baik. Itu hanya sedikit lebih baik. Dalam keadaan seperti itu, ketika Zhou Ping mendapat pekerjaan bagus, Liao dan 2 orang lainnya bukan saja tidak merasa iri, mereka malah turut bahagia untuknya dari lubuk hati mereka. Menurut Liao dan 2 orang lainnya, Zhou Ping tidak perlu mentraktir mereka makan. Terima kasih atas perhatiannya, saudara-saudara. Nanti, namanya tetap A. Pada akhirnya, kekeras-kepalaan Zhou Ping memuncak. Ia berkata bahwa makanan hari ini harus dihidangkan oleh bos, ia telah menerima banyak perhatian dari saudara-saudaranya. Ia tidak bisa begitu saja menumpang hidup dari saudara-saudaranya selama 4 tahun di universitas, bukan? Ia juga mendapat sedikit beasiswa. Siapapun yang ingin pergi ke Belanda tidak akan memberinya muka. Keempatnya memesan hidangan lezat di atas meja. Zhou Ping juga dengan murah hati memesan sekotak bir, tetapi pada akhirnya, tidak ada dari mereka yang tahu cara minum. Setengah kotak bir belum habis. Satu persatu, wajah mereka memerah, dan tepat saat mereka hendak meninggalkan meja, Liao mengambil ponselnya lagi. Setelah membaca 2 bab di ponselnya, dia lupa bahwa dia masih makan dan minum. Itu tidak benar. Bos sangat linglung saat mentraktirmu makan malam. Zhao Kai juga agak mabuk. Dia memegang perutnya dan mengetukkan sumpitnya sambil berkata, aku mulai menyesal merekomendasikanmu untuk membaca. Tidak peduli seberapa bagusnya, itu hanyalah novel daring. Itu adalah hiburan saat kamu tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Kamu telah asyik membacanya selama beberapa hari dan malam. Agak menakutkan untuk ditonton. Ya, Liao, apakah itu benar-benar bagus? Yusin melanjutkan, lihatlah penampilanmu yang menakutkan. Aku berbalik dan membalik-balik 2 halaman, tetapi aku tetap tidak dapat menemukan sesuatu yang bagus tentangnya. Itu hanya tipuan yang biasa saja. Apakah kau harus membuatnya terlihat seperti, kau kerasukan? Kerasukan. Liao meletakkan teleponnya dan menyentuh pipinya. Apa maksudmu? Anda tidak tahu seperti apa penampilan Anda saat sedang membaca. Zhao Kai mengeluarkan ponselnya dan mulai bertindak. Sebentar, aku menggertakkan gigiku. Sebentar lagi, aku cemberut karena marah. Sebentar lagi, aku tersenyum jahat dan menyeringai mengerikan. Aku seperti musang yang bersiap mencuri ayam. Tidak perlu disebutkan betapa tidak tahu malu dan menjijikkannya penampilanku. Kami ingin mengajakmu ikut dengan kami ke bursa kerja kemarin. Kami meneleponmu beberapa kali, tetapi kau mengabaikan kami. Ketika aku menusukmu, sorot matamu benar-benar seganas penusuk. Apa yang terjadi denganmu? Aku juga mengejar 40.000 tahun penggarap.
Tidak mungkin dibesar-besarkan seperti milikmu, kan? Bab 3172, Mimpi Masa Kecil. Benarkah begitu? Li Yao samar-samar mengingat bahwa memang begitulah yang terjadi. Dia mendengar seseorang memanggilnya dan menusuknya, tetapi dia telah menyaksikan kultivator Li Yao melawan Xiong Yan Sibei dari dataran tinggi besi selama perang besar di dataran tinggi besi. Itu adalah momen yang mendebarkan, dan dia dipenuhi dengan kebrutalan dan kekejaman. Kemudian, Li Yao menepuk kepalanya. Sial, bursa kerja kemarin. Ya ampun. Anda tidak bisa menyalahkan kami untuk itu. Yusin berkata, kami benar-benar ingin meneleponmu. Kami tidak akan bercanda denganmu tentang hal sebesar itu. Namun, kamu tidak tahu bahwa ada kebrutalan di matamu, kelicikan di kebrutalanmu, dan rasa tidak tahu malu di kelicikanmu. Singkatnya, Zhao Kai dan aku terlalu takut untuk meneleponmu lagi. Saya katakan, Li Yao, apakah kamu baik-baik saja? Tidak masalah jika kamu tidak pergi ke bursa kerja atau tidak. Bagaimanapun, kami pergi untuk melihat-lihat. Mereka yang datang semuanya adalah perusahaan burung pegar, tetapi kondisi mentalmu jelas bermasalah. Tepat, Zhao Kai berkata, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada bos. Dia mendengarmu berteriak kemarin malam. Kamu benar-benar punya masalah. Apakah kamu ingin kami menemanimu ke rumah sakit? Hantu berteriak. Li Yao menatap Zhou Ping. Bos, siapa namaku? Mereka tidak berbohong padamu. Zhou Ping tersenyum dan berkata, 2 malam yang lalu, ketika aku kembali dari perpustakaan, hari sudah sangat larut. Mereka berdua sedang berbaring di tempat tidur dengan mengenakan headphone. Aku tidak tahu apakah mereka sudah tidur atau belum, tetapi begitu aku membuka pintu, aku mendengarmu berteriak, merentangkan tanganmu dan berteriak, para kultivator ada di sini. Aku sangat takut sehingga aku tidak berani bergerak untuk waktu yang lama. Mereka berdua juga melompat dari tempat tidur dan hampir jatuh. Kami bertiga linglung cukup lama. Kemudian, kami melihatmu mendengkur lagi. Tanganmu yang tergantung di tepi tempat tidur terasa kram dengan cepat, dan jari-jarimu tampak kram luar biasa, seolah-olah kamu sedang memainkan piano yang sebenarnya tidak ada. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu cara memainkan piano? Saya tidak tahu cara bermain piano. Pembaruan oleh Li Yao menggaruk kepalanya lama sekali. Mungkin tanganku kram. Menurutku, bukan tangannya yang kram. Itu otaknya. Yusin mengutuk, degeneratif. Apa-apaan ini? Li Yao juga mulai tertawa. Dia berusaha keras untuk melupakan semua keanehan yang tidak dapat dijelaskan di tengah tawa dan umpatan saudara-saudaranya. Kita bertiga kurang lebih sama. Jangan bicara tentang orang yang suka menyalahkan orang lain di sini, oke? Aku suka melamun. Zhao Kai suka membaca web novel. Yusin, jangan bilang kalau kamu tidak membaca komik secara diam-diam selama beberapa hari terakhir. Kalau kamu benar-benar ingin berbicara tentang kebejatan, itu bukan urusan kalian berdua. Bos kita adalah mahasiswa berprestasi sejati, seorang maestro investasi yang akan segera naik daun, hanya dia yang memiliki kualifikasi untuk mengatakan bahwa kita bertiga telah jatuh. Ya, Yusin dan Zhao Kai, 2 orang ini, tidak malu. Sebaliknya, mereka merasa bangga. Sambil menyeringai, mereka mengakui teori Li Yao. Ketiganya mengangkat gelas mereka ke arah Zhou Ping, bos, bersulang untuk calon besar kita di dunia investasi, calon besar di dunia keuangan. Di masa depan, kami bertiga yang tidak bermoral ini harus memeluk pahamu. Apa yang sedang kamu bicarakan? Zhou Ping merasa malu. Wajahnya memerah. Dia bukan orang yang suka pamer dan bicara, tetapi saudara-saudaranya di universitas memang cukup akrab satu sama lain. Hari ini, mereka baru saja menyelesaikan masalah pekerjaan. Dia pikir kerja kerasnya selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil, dan hari-harinya di masa depan semakin membaik. Dia memang penuh emosi dan ingin memberikan penjelasan. Dia minum segelas bir dalam sekali teguk dan menyeka wajahnya sambil berkata, membaca beberapa buku komik dan melamun dianggap bejat. Aku tidak pernah berpikir begitu. Kamu tidak tahu ini, tetapi aku telah hidup terlalu keras selama beberapa tahun terakhir. Terlalu sulit, tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Jika aku memiliki kondisi seperti milikmu, aku juga ingin menjalani kehidupan yang nyaman dan santai selama beberapa tahun dan menonton novel dan kartun yang kusuka. Aku akan menjadi riang dan membiarkan imajinasiku menjadi liar. Sungguh, ini tidak bejat. Ini yang disebut masa muda. Benar-benar, Li Yao dan 2 orang lainnya semuanya tertarik. Yusin menepuk pahanya dan berkata, bos, kamu juga suka kartun. Aku tidak tahu itu. Kami selalu mengira kamu adalah orang suci yang tidak punya keinginan dan hanya ingin menjelajahi lautan pengetahuan. Ayo, beritahu kami apa yang kamu suka tonton. Kemungkinan besar kita adalah orang yang sama. Tidak, tentu saja, aku tidak menontonnya sekarang. Aku menontonnya saat aku masih kecil. Zhou Ping tidak tahu harus berkata apa. Ia berpikir lama dan bersendawa. Matanya merah bahkan sebelum ia membuka mulutnya. Ia berkata, aku juga tidak tahu apa yang sedang populer di kalangan anak-anak saat ini. Ngomong-ngomong, ketika aku masih sangat kecil, aku melihat sebuah stasiun TV menayangkan kartun berjudul Benteng Luar Angkasa. Kartun itu bercerita tentang sebuah pesawat luar angkasa raksasa yang memuat seluruh kota dan perang melawan alien. Ya, itu film yang sangat lama. Yusin berkata, bos, sudah berapa tahun Anda melakukan ini? Saya ingat Anda hanya 2 atau 3 tahun lebih tua dari kami. Mengapa Anda terlihat seperti 12 atau 13 tahun lebih tua dari kami? Apakah Anda sudah berusia lebih dari 80 tahun? Li Yao dan 2 orang lainnya tertawa. Zhou Ping mulai tertawa sendiri. Kota kecil kami tidak bisa dibandingkan dengan kotamu. Segala macam informasi masuk perlahan-lahan.
Pokoknya, tidak apa-apa asalkan kamu tahu ada kartun seperti itu. Zhou Ping berkata, sekarang, setelah aku mengatakannya, jangan tertawa. Omong kosong, siapa yang berani menertawakan bos kita yang paling kita kagumi? Yusin berkata, bos, katakan saja. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun, dan aku jarang mendengarmu berbicara tentang masa kecilmu dan keluargamu. Sekarang kita akan berpisah, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Apapun yang membuatmu senang atau tidak senang ada di dalam anggur. Ayo kita mabuk dan lupakan semuanya besok. Ini hari yang baru. Sebenarnya, siapa sih yang tidak suka menonton kartun, membaca novel, bermain game, dan melamun, kan? Aku masih ingat waktu pertama kali nonton kartun berjudul Space Fortress, nggak ada yang tahu. Terstimulasi oleh alkohol, Zhou Ping akhirnya membuka hatinya. Saat itu, keluarga kami adalah pelaut. Kami mengendarai tongkang bertenaga diesel semacam, tutu, sepanjang hari. Kami jarang pergi ke darat, jadi wajar saja, kami tidak punya banyak hiburan. Ketika saya masih muda, saya pikir seluruh dunia seperti ini, beberapa jalur air sempit, tongkang yang membawa pasir, batu, atau segala macam barang, bau solar yang tidak sedap, dan suara, tutu. Satu-satunya kegembiraan adalah naik ke atas kabin setiap malam dan melihat bintang-bintang di langit. Baru setelah menonton Space Fortress saya menyadari bahwa ada dunia yang begitu menakjubkan di luar sana, sebuah pesawat antariksa yang dapat memuat seluruh kota, sebuah jet tempur yang cacat, alien raksasa, dan perang antariksa yang memukau. Sungguh, saya tidak pandai berkata-kata. Tidak apa-apa, Liao berbicara atas nama semua orang. Kita semua mengerti, rasanya seperti jiwa kita telah meninggalkan tubuh kita dan memasuki dunia baru. Ya, jiwa keluar dari tubuh. Itu saja, Zhou Ping melanjutkan, saya terpikat oleh kartun, benteng luar angkasa. Saya benar-benar terpikat. Ketika saya selesai menontonnya, kartun itu hilang. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh. Saya tidak enak badan, hati saya terasa seperti dicakar kucing. Setiap malam, ketika saya tidur dan bermimpi, saya memimpikannya banyak benteng luar angkasa, perang bintang, pesawat transformasi, dan robot raksasa. Adegan-adegannya sangat jelas, seolah-olah setiap adegan dan setiap karakter memiliki kehidupannya sendiri. Itu sama sekali berbeda dari mimpi-mimpi biasanya. Saya merasa bahwa Anda tidak boleh tertawa saat saya mengatakannya. Saya merasa bahwa saya hidup di alam semesta dalam kehidupan saya sebelumnya sebagai kapten kapal perang super besar. Puci, Yusin masih tertawa terbahak-bahak. Zhou Ping melotot padanya. Liao dan Zhao Kai masing-masing memukul kepala Yusin dengan sumpit mereka. Saya tidak tertawa, bos. Sambil memegang kepalanya, Yusin meringis dan berkata, aku minum terlalu banyak. Silakan lanjutkan, bos. Aku tidak menertawakanmu. Hampir semua anak pernah bermimpi seperti itu sebelumnya. Aku juga, sungguh. Aku bermimpi bahwa aku adalah seseorang di alam semesta yang tak berujung di kehidupanku sebelumnya. Tentu saja, aku tidak sehebat kapten, tetapi aku melakukannya. Silakan lanjutkan. Saya tahu tidak akan ada yang percaya, bahkan saya sendiri. Namun, saat saya masih muda, saya benar-benar percaya bahwa saya adalah kapten kapal perang kosmik di kehidupan saya sebelumnya. Zhou Ping menyipitkan matanya, tenggelam dalam ingatannya. Setiap malam, aku merenungkan alur cerita, benteng luar angkasa. Kemudian, aku bermimpi tentang kapal perang kosmik. Aku ingat ada banyak detail, mulai dari struktur kapal perang hingga distribusi personel hingga rute di lautan bintang dan berbagai masalah yang akan dihadapi kapten selama pelayaran. Seolah-olah ada buku catatan besar yang terbakar di dalam otakku. Saya punya buku latihan. Itu adalah harta karun terpenting masa kecil saya. Saya telah menggambar banyak sketsa kapal perang kosmik, beberapa di antaranya mirip dengan benteng luar angkasa, tetapi sebagian besar saya buat sendiri. Gambarnya sangat indah dan halus. Saya tidak percaya anak berusia 10 tahun dapat menggambar sesuatu seperti itu. Ada juga jet tempur dan banyak lagi. Apa namanya? Mecha dan semacamnya. Saya juga bisa mengemudikan kapal. Aku tidak berbohong padamu. Sepertinya aku memang berbakat dalam berlayar. Dashboard dan kemudi tongkang kami bahkan lebih sederhana daripada balok mainan di mataku. Sungai di depan rumah kami bahkan lebih damai daripada anak sungai di mataku. Aku telah membantu ayahku mengurus urusan di atas kapal sejak aku berusia 11 atau 12 tahun. Aku dapat mengetahui status mesin diesel hanya dengan mendengarkannya. Aku dapat mengetahui bagian mana dari kapal yang salah dengan sentuhan. Aku tampaknya telah menyatu dengan seluruh kapal. Aku dapat mengarahkan kapal sampai ke langit. Saya pikir saya akan terikat dengan kapal antariksa selama sisa hidup saya. Suatu hari, saya akan berlayar dengan kapal antariksa terbesar dan paling mengagumkan untuk menjelajahi seluruh dunia. Suatu ketika saya melihat sebuah kapal induk di berita, saya langsung tertarik dengan objek yang luar biasa itu. Saya berpikir, tidak, saya sangat yakin bahwa impian saya adalah menjadi kapten kapal induk. Saya dilahirkan untuk mimpi itu. Saya akan melakukannya. Pembuluh darah menonjol di dahi dan kepalan tangan Zhou Ping. Dia memukul meja dengan keras, tetapi tidak ada yang menyadari bahwa semua mahasiswa tenggelam dalam emosi mereka sendiri. Liao dan dua orang lainnya terpesona. Apa yang terjadi selanjutnya? Yusin bertanya. Namun, itu pertanyaan yang konyol. Universitas mereka tidak ada hubungannya dengan industri pelayaran laut. Atasan mereka tidak pernah menerima pelatihan profesional di bidang tersebut. Selain itu, ia baru saja mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan investasi. Tentu saja, mimpi-mimpinya yang absurd dan ambisinya yang menggelikan itu sirna. Bab 3173, ini adalah pertumbuhan.
Seperti yang diharapkan, Zhou Ping mengambil sepotong makanan tetapi tidak memakannya. Dia menatap kosong untuk waktu yang lama sebelum meletakkan sumpitnya dan berkata, nanti tidak ada apa-apa. Kemudian, kesehatan ayah saya tidak terlalu baik. Ketika dia pergi ke kota untuk membeli beberapa barang, dia ditabrak sepeda motor. Saat itu, tidak ada kamera pengintai. Dalam kegelapan, tidak ada cara untuk menemukan pelakunya. Apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa menyalahkan nasib buruknya. Dia dirawat di rumah sakit selama 3 bulan. Dia meminjam semua kerabat dan teman yang dia bisa di rumah. Paling tidak, dia berhasil mempertahankan hidupnya. Tetapi tidak mungkin baginya untuk berdiri. Dia bisa melupakan melakukan pekerjaan di kapal. Ternyata, kondisi keluarga kami tidak buruk. Tidak buruk, sungguh. Paling tidak, kami tidak perlu khawatir soal makanan dan minuman. Ini tidak akan berhasil. Ayah saya tidak bisa pindah, dan ibu saya tidak bisa mengurus tongkang sebesar itu sendirian. Jadi, dia menjual tongkang itu dan kembali ke kampung halamannya untuk membuka toko kelontong. Sejak saat itu, keluarga kami tidak pernah menyentuh tongkang lagi. Oh, ini adalah pertama kalinya Liao dan 2 orang lainnya mendengar Zhou Ping menyebutkan kesehatan ayahnya. Ketiganya tidak tahu bagaimana menghibur putra sulung mereka. Tidak apa-apa, itu semua sudah berlalu. Bukankah hidup sekarang lebih baik? Zhou Ping tersenyum dan berkata, beberapa tahun pertama benar-benar sulit. Sungguh, perasaan tidak punya uang benar-benar tidak mengenakan. Saat itu, saya berusia sekitar 13-14 tahun. Saya pikir sebaiknya saya tidak sekolah dan pergi bekerja untuk membantu menutupi biaya keluarga saya. Pada akhirnya, ibu saya menjadi gila dan memukuli saya, memaksa saya untuk sekolah. Ia berkata bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar bagi keluarga kami. Ya, satu-satunya jalan keluar. Sebenarnya, aku tidak terlalu pintar. Kau seharusnya bisa tahu bahwa aku sebenarnya bukan siswa berprestasi. Lagi pula, aku tidak pernah belajar keras sejak aku masih kecil. Aku tidak tertarik pada apapun kecuali urusan di pesawat antariksa. Aku tidak pandai belajar sama sekali. Namun, setiap kali saya membaca buku dan kepala saya mulai sakit, gambaran ibu saya menangis dan memukul saya akan muncul di benak saya. Ketika saya memikirkan ini, tidak peduli seberapa sakitnya kepala saya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Nanti, tidak ada lagi nanti. Nanti, saya diterima di sekolah kami. Meskipun saya menyia-nyiakan beberapa tahun lebih banyak daripada yang lain, saya masih memiliki fondasi yang kokoh. Sekarang, saya juga telah menemukan pekerjaan. Baru saja, saya menelepon orang tua dan saudara ipar saya untuk memberitahu mereka kabar baik itu. Mereka tidak begitu bahagia selama bertahun-tahun. Saya juga sangat senang melihat mereka bahagia. Sungguh, saya sangat bahagia. Terus Anda, Zhao Kai minum terlalu banyak dan bertanya, kamu tidak ingin menjadi kapten kapal induk. Itu hanya imajinasi seorang anak. Bagaimana mungkin? Zhou Ping mengerutkan bibirnya. Aku juga tidak tahu bagaimana mengatakannya. Bagaimanapun, sejak aku memfokuskan seluruh perhatianku pada studiku dan tidak menyentuh kapal selama bertahun-tahun, perasaan, atau lebih tepatnya, spiritualitas, perlahan menghilang dari tubuhku. Seiring berjalannya waktu, saya jarang bermimpi buruk tentang pesawat antariksa, saya juga tidak memikirkan hal-hal yang membosankan seperti perang planet atau lompatan luar angkasa. Kadang-kadang, ketika saya melewati sungai, saya merasa bahwa suara-suara yang berasal dari pesawat antariksa itu juga aneh. Beberapa tahun terasa seperti puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Rasanya seperti sudah lama sekali. Sangat normal, Yusin berkata, dulu semua orang merasa seperti itu, kamu sudah dewasa. Benar, apakah kamu pernah berpikir untuk mendaftar ke sekolah pelayaran? Tidak, Zhou Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika kamu bersekolah di sekolah seperti itu, mustahil bagimu untuk menjadi kapten begitu lulus. Kamu tetap harus memulai dari bawah. Bahkan jika gajimu di laut sedikit tinggi, sangat wajar bagimu untuk tidak pulang ke rumah selama 1,5 tahun. Dengan ayahku seperti ini, ibuku semakin tua. Seluruh tubuhnya sakit dan dia menderita berbagai macam penyakit. Aku mendorongnya untuk pergi ke rumah sakit, tetapi dia menolak. Akan lebih buruk lagi jika aku jauh dari rumah sepanjang tahun. Jadi, ini adalah cita-cita masa kecilku. Hehe, kapal induk. Kok bisa? Kalau ayah tidak tertabrak motor, aku nggak akan bisa jadi kapten kapal induk. Itu kan cuma imajinasi anak kecil. Dari awal aku nggak akan bisa jadi kapten, kan? Secara keseluruhan, pekerjaan saya saat ini ada di ibu kota. Saya bisa mendapatkan apapun yang saya inginkan, dan saya selalu bisa pulang. Jika saya bekerja cukup keras, saya mungkin bisa membeli suite di ibu kota dan membawa orang tua saya ke sana. Itulah impian terbesar saya saat ini. Tepat, Liao, Yusin, dan Zhao Kai mengacungkan jempol kepada Zhou Ping. Anda sangat ambisius, bos. Membeli suite di ibu kota provinsi 100 kali lebih sulit daripada menjadi kapten kapal induk atau bahkan pesawat ruang angkasa. Anda memang seorang maestro investasi dan maestro keuangan. Sesaat, mereka berempat tertawa. Karena bos sudah banyak bicara, aku akan menceritakan kepadamu juga impian masa kecilku. Zhao Kai bersendawa sambil berkata, mimpi indah yang diceritakan bos, sebenarnya, aku juga pernah mengalaminya sebelumnya. Sungguh, aku tidak sedang berbicara omong kosong di meja makan, tapi aku lupa persis kartun apa itu. Mungkin bukan kartun, tapi sesuatu yang lain. Secara keseluruhan, saya memiliki banyak mimpi aneh dan berwarna-warni saat saya masih kecil. Dalam mimpi itu, saya tampak seperti seorang penjelajah yang tidak tahu apapun tentang pasukan khusus. Saya bahkan tidak terlihat seperti manusia. Sebaliknya, saya memiliki 4 lengan dan ekor.
Kemudian, saya berlari di semua jenis lingkungan yang keras dan berbahaya, termasuk hutan, tebing, gunung berapi, dan magma. Banyak binatang buas alien mengejar saya. Saya berpikir, jika orang-orang benar-benar memiliki kehidupan lampau, maka di kehidupan lampau saya mungkin adalah seorang prajurit pasukan khusus super yang diperkuat yang pergi berpetualang, mengintai, dan bertempur sepanjang hari. Haha, bukankah itu mengasyikkan? Lalu, karena mimpi aneh itu, aku jadi sangat aktif sejak kecil. Aku tidak bisa duduk sedetik pun. Orang tua dan guru-guruku bilang ada jarum di pantatku yang akan menusukku setiap kali aku duduk. Saya suka pergi ke kelas olahraga, atau berlari di jalan sendirian sepulang sekolah, memanjat pohon, memanjat gedung, dan sebagainya. Suatu kali, bahkan orang tua saya tidak tahu tentang ini. Suatu kali, saya jatuh dari pohon yang tingginya lebih dari 10 meter. Itu benar-benar lebih dari 10 meter. Itu setidaknya setinggi 3 hingga 4 lantai. Dan coba tebak, saya tampaknya telah membangkitkan semacam kekuatan di udara. Tiba-tiba, saya melihat semua tulang dan otot di tubuh saya. Seperti seekor kucing, saya menyesuaikan postur tubuh saya di udara dan mendarat dengan ringan. Selain pergelangan kaki saya terkilir, saya baik-baik saja. Sungguh. Liao dan dua orang lainnya berseru. Namun, ngomong-ngomong, kebugaran fisik Zhao Kai sangat bagus. Biasanya, dia akan mengurung diri di asrama sambil membaca novel. Hasil pendidikan jasmaninya sangat luar biasa. Selain itu, lengan dan kakinya panjang, tetapi tubuhnya sama sekali tidak canggung. Dia seperti laba-laba raksasa. Jika saya lahir 20 tahun kemudian, saya akan tahu bahwa saya seharusnya menjadi seorang parkouris atau pemanjat tebing atau penjelajah dalam hidup saya. Zhao Kai menghela napas dan berkata, saat itu, kami tidak tahu tentang profesi ini. Kami hanya tahu tentang pesenam. Menjadi seorang pesenam tidaklah buruk. Yusin berkata, kamu sangat berbakat dalam olahraga. Mengapa kamu tidak mencobanya? Di sisi lain, seorang pelatih olahraga datang ke sekolah dasar kami untuk memilih bibit yang bagus. Dia juga menyukai saya. Zhao Kai membuka tangannya dan berkata, menurutmu, apakah orang tuaku akan setuju? Bagaimana semangkuk nasi seperti senam bisa begitu lesat? Tentu saja, memenangkan kejuaraan adalah hal yang luar biasa. Jika Anda tidak memenangkan kejuaraan, Anda akan cedera. Jika Anda berlatih sampai Anda tidak baik atau buruk, apa yang akan Anda lakukan di masa depan? Jadi, belajarlah dengan jujur. Nanti, jumlah buku yang harus Anda pelajari semakin banyak. Kelas pesekolah kami sudah tidak selaras. Setelah sekolah, kami tidak punya waktu untuk memanjat pohon dan berlari di jalan. Seperti yang dikatakan bos, mimpi-mimpi aneh untuk berpetualang di planet asing semakin berkurang. Secara alami, spiritual pun hilang. Benar juga, bahkan olahraga pun tidak mudah. Yusin berpikir sejenak dan bertanya, apakah kamu suka senam, panjat tebing, atau parkour? Zhao Kai mengangkat kepalanya dan minum setengah botol bir. Dia menyeka matanya dengan handuk basah untuk waktu yang lama sebelum berkata, apakah ini penting? Benar juga, hahaha, meski mimpi masa kecil itu menarik, kita harus tumbuh dewasa dan menghadapi kenyataan. Yusin tersenyum dan berkata, saya juga punya mimpi waktu kecil. Saya sering bermimpi tentang banyak lukisan berwarna-warni. Beberapa lukisan bahkan seukuran satu planet. Saya pikir saya punya sel-sel artistik. Di kehidupan saya sebelumnya, saya adalah seniman yang terkenal di dunia, bukan seniman yang terkenal di dunia. Lukisan saya bahkan punya semua jenis kemampuan. Kenapa saya merasa malu untuk mengatakannya dengan lantang? Singkatnya, baru setelah saya dewasa saya menyadari bahwa setiap anak menganggap diri mereka unik saat mereka masih kecil. Mereka mengira bahwa mereka memiliki misi khusus saat datang ke dunia ini dan bahwa mereka memiliki banyak mimpi yang berantakan dan penuh warna. Baru setelah mereka dewasa mereka menyadari bahwa tidak ada yang istimewa tentang diri mereka sama sekali dan bahwa mereka hanya berhayal. Saat itulah mereka benar-benar dewasa. Ya, semua orang sama. Semua orang sama. Zhao Kai bergumam, hei, bukankah kita sedang membicarakan Liao yang membaca novel di awal? Mengapa kita berbicara tentang mimpi dan pertumbuhan yang tidak masuk akal sekarang? Singkatnya, kamu seharusnya mengerti apa yang ingin kami katakan, bukan? Liao, semua orang pernah mengalami keadaanmu sebelumnya, tetapi kamu harus menyingkirkannya. Kamu tidak boleh kecanduan dengan novel web yang tidak masuk akal ini. Ya, Liao, semua orang peduli padamu. Zhou Ping berkata dengan tulus, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja kepada kami saudara-saudara. Jika kau merasa tidak nyaman, kami akan menemanimu menonton. Jangan selalu sendirian di dunia fiksi, tidak bisa melepaskan diri. Semua novel itu palsu, dibuat-buat, dan tidak berarti. Kehidupan nyata di depanmu itu nyata, bukan? Benar, Liao mengangguk dengan keras. Ia juga berpikir demikian. Saya mengerti apa yang kalian maksud, saudara-saudara. Ada yang salah dengan saya akhir-akhir ini. Namun hari ini, setelah minum dan mengobrol, saya merasa baik-baik saja sekarang. Sungguh, saya tahu apa yang baik untuk saya. Terima kasih atas pencerahan kalian. Saya benar-benar tidak bisa melamun lagi. Kita semua bersaudara. Jangan bicara omong kosong. Ini tidak seserius yang kau katakan. Yusin tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, sekarang ini, impian masa kecil setiap orang cukup berwarna-warni. Mereka akan menjadi kapten, seniman, atlet, dan ilmuwan saat mereka dewasa. Saat mereka dewasa, setiap orang hanya akan punya satu impian, mendapatkan uang. Ya, membosankan sekali. Zhao Kai berkata, mengapa kamu tidak membantuku mewujudkan mimpiku? Aku bisa menghasilkan uang, dan kamu bisa menjadi pesenam, oke.
Omong kosong. Yusin berkata, mengapa aku tidak bisa menghasilkan uang? Mengapa kamu tidak membantuku mewujudkan mimpiku menjadi seorang seniman dan menjadi kapten kapal bos? Itulah mengapa uang adalah yang utama. Uang adalah yang utama. Hiduplah mencari uang. Zhao Kai benar-benar mabuk. Dia bersandar di kursinya dan mulai menari dengan gembira. Sungguh mimpi yang tidak masuk akal. Pergilah ke neraka. Malam itu, keempat orang di asrama 610 semuanya mabuk. Pokoknya, seperti semua mahasiswa yang pergi makan malam perpisahan, mereka berpelukan dan mengatakan banyak hal. Mereka menangis dan tertawa berkali-kali. Mereka berbicara tentang uang, impian mereka, wanita mereka, karir mereka, ambisi mereka, dan cinta mereka. Mereka membuat banyak janji yang tidak realistis dan mengucapkan banyak kata-kata heroik yang akan mereka lupakan besok pagi. Akhirnya mereka berempat saling mendukung dan terhuyung-huyung keluar. Liao agak terbangun oleh angin sepoi-sepoi di pintu masuk restoran. Beberapa gelembung warna-warni muncul di kedalaman pikirannya. Bos, Anda bisa pergi sekarang. Liao berkata kepada Zhou Ping yang masih sadar, aku ingin menghirup udara segar untuk menyegarkan diriku. Sebenarnya, Zhou Ping tidak tertarik untuk berbicara. Dia melambaikan tangan ke arah Liao dan pergi bersama Yusin dan Zhao Kai. Bos, Liao tiba-tiba berteriak, mana pekerjaan rumahmu? Zhou Ping berhenti. Buku kerja apa? Dia berbalik dengan curiga. Buku kerja yang kamu katakan penuh dengan kapal perang kosmik, buku kerja masa kecilmu. Liao tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. Aku tidak tahu. Wajah Zhou Ping tampak acuh tak acuh. Ia menatap Liao dan berpikir lama sebelum teringat apa yang ditanyakan Liao. Saya mungkin jatuh ke air saat menjual tongkang, atau saya sendiri yang membakarnya. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Lalu, apakah kamu ingat cara melukis pesawat luar angkasa? Liao menjawab, pesawat luar angkasa yang muncul dalam mimpimu. Sudah lama sekali saya tidak bermimpi seperti ini. Zhou Ping berpikir lama, tetapi tidak ingat kapan terakhir kali ia bermimpi seperti itu. Ia hanya bisa berkata, sudah lama sekali. Dia melambaikan tangannya dengan keras. Tidak ada yang tahu apakah dia mengusir Liao atau sesuatu yang muncul dari lubuk hatinya. Dia berjalan ke dalam bayangan hitam dan putih yang diterangi oleh lampu jalan. Bab 3174, Binatang Buas di Dalam Hati. Liao melambaikan tangannya, menikmati sensasi tangannya berubah menjadi gumpalan kabut abu-abu sembari dia merenungkan pikirannya sendiri. Dengan angin sepoi-sepoi, dia tidak lagi mabuk. Kata-kata bos, Zhao Kai, dan Yusin bergema di telinganya lagi. Tampaknya ada lebih dari satu orang yang sama bingungnya dengan dia. Mungkin, sebagian besar orang di dunia ini sedang berkelana antara mimpi dan kenyataan, berharap lebih. Selain itu, ia selalu ingin menjadi kapten kapal induk atau kapal laut, dan ia selalu ingin menjadi pesenam atau seniman. Itu semua adalah impiannya. Ia hanya membaca beberapa novel dan mengalami mimpi buruk tentang Tyrannosaurus, dan ia telah hidup dalam kebingungan sepanjang hari. Mimpi macam apa itu? Liao tidak tahu di mana dia mendengar pepatah, mimpi hanyalah alasan untuk menghindari kenyataan. Namun setelah dipikir-pikir lagi, itu masuk akal. Paling tidak, itu sangat cocok untuknya. Mungkin karena ia menghindari tumbuh dewasa, masyarakat, pekerjaan, dan kehidupan yang sulit dan membosankan sehingga ia terjebak dalam dunia fiksi dan fantasi. Palsu, palsu, itu semua palsu. Liao bersendawa keras. Ia merasa tenggorokannya terbakar. Ia merasa ingin muntah. Ia ingin memuntahkan kebingungan dan mimpi aneh yang telah menghantuinya selama beberapa hari terakhir dan berhenti mengganggunya. Daerah ini dulunya merupakan pinggiran kota Jiangnan. Sejak beberapa universitas di kota itu pindah ke sini, membentuk kota universitas, daerah sekitarnya secara spontan membentuk lingkungan yang cukup ramai. Segudang lampu menerangi kota, membuatnya cukup ramai. Di seberang jalan lebar itu, sebuah kawasan pengembangan baru tengah dibangun. Petik 2 titik. Ada juga jalan raya 10 jalur yang menuju ke pusat kota. Dari waktu ke waktu, deru mesin terdengar. Mobil-mobil sport yang melaju kencang mengingatkan Liao tentang apa yang nyata dan apa yang tidak. Pukul, pukul, pukul kamu sampai mati. Aku menang, oh. Beberapa anak sedang bermain di pinggir jalan. Pembaruan oleh novel Sadim, Huwalalala. Mereka mengenakan topeng monster, pahlawan super, dan robot, serta memegang senjata yang memancarkan cahaya. Mereka memainkan permainan perang kuno yang tidak akan pernah membuat mereka bosan. Gelak tawa bergema tanpa henti. Salah satu anak sedang bermain dan tidak sengaja menabrak Liao. Dia berseru, melepas topengnya, dan menjulurkan lidahnya ke arah Liao. Beberapa umpatan wanita datang dari restoran, toko kelontong, dan toko-toko yang tidak jauh dari situ. Anak-anak semuanya terkejut dan berlarian ke rumah masing-masing. Restoran dan toko-toko kecil di sini sebagian besar dikelola oleh penduduk sekitar. Keduanya merupakan toko dan rumah mereka sendiri. Setelah pulang sekolah, anak-anak mereka akan merasa cuaca terlalu panas, jadi mereka akan memindahkan meja dan kursi mereka keluar agar angin bertiup saat mereka mengerjakan pekerjaan rumah. Sebenarnya, itu hanya memudahkan mereka untuk bermain dengan teman-teman kecil mereka. Liao samar-samar ingat bahwa hal yang sama juga terjadi saat ia masih kecil. Pandangannya tertuju pada buku pelajaran anak-anak yang terbuka. Dia tidak bisa menahan tawa. Buku teks itu menggambarkan seorang penyair atau politikus kuno, tetapi anak itu telah mengolesinya dengan pulpen hingga tidak dapat dikenali lagi dan mengubahnya menjadi seorang prajurit naga bermata satu yang mengenakan helm dan baju besi, bukan sembarang baju besi, tetapi juga meriam kristal di bahunya. Tubuhnya berkilauan, dan api perang membumbung di punggungnya.
Dia agak mirip dengan pakaian kristal dalam mimpi Liao, seperti bajak laut luar angkasa yang telah menguasai lautan bintang. Liao teringat bahwa ia tampaknya pernah melakukan hal serupa saat masih kecil. Semua tokoh terkenal di buku pelajaran tidak pernah dilepaskan. Semua tokoh itu diolesi olehnya, membuatnya tidak terlihat seperti manusia atau hantu. Agaknya, Yu Xin, Zhao Kai, dan bahkan Zhou Ping adalah orang yang sama. Itu adalah dorongan yang tidak dapat dijelaskan dengan pena dan tinta. Dalam kebosanannya, ia akan mengotori tinta tanpa disadari. Seringkali, buku pelajaran berubah menjadi buku bergambar sebelum ia menyadarinya. Namun tidak ada yang tahu apakah anak-anak itu sedang bermimpi atau tidak, mimpi-mimpi yang berhubungan dengan kehidupan masa lalu mereka, lautan bintang, peperangan melawan alam semesta, dan miliaran dunia yang menakjubkan. Tidak ada yang tahu apa cita-cita anak-anak ini saat ini. Menjadi ilmuwan, menjadi seniman, menjadi petualang, menjadi kapten kapal induk, atau yang lebih dilebih-lebihkan lagi, menjadi pahlawan super yang mengguncang jagat raya. Tidak ada yang tahu apakah, ketika anak-anak ini tumbuh seusia Liao, Yu Xin, Zhao Kai, dan Zhou Ping, mereka masih akan mengingat kegembiraan bermain sebagai pahlawan hari ini, kepahlawanan sebagai seorang ilmuwan dan petualang, serta keberanian untuk mewujudkan impian mereka tanpa peduli tentang apapun. Liao menghela napas dan tiba-tiba merasa putus asa. Tidak ada gunanya, tidak mungkin menang. Ia bergumam pada dirinya sendiri, hadapi kenyataan dan menyerahlah. Kenyataan itu terlalu kuat, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Menyerahlah. Liao juga tidak tahu apa yang sedang dibicarakannya. Mungkin para peminum itu hanya bicara omong kosong. Sambil berpegangan pada pagar, dia terhuyung maju dan mengeluarkan telepon genggamnya. Jarinya menyentuh ikon perangkat lunak pembaca dengan lembut. Ia ragu sejenak sebelum menghapusnya dan seluruh perangkat lunak. Tak berguna, menyerahlah. Tak ada yang bisa mengalahkannya. Mimpi itu palsu. Kenyataan itu nyata. Semua orang harus hidup dalam kenyataan dan tidak akan pernah bisa melarikan diri, bukan? Manusia hanyalah semut yang hidup di bumi. Mereka tidak akan pernah bisa terbang ke lautan bintang, bukan? Mengejar mimpi yang hanya ilusi tidak ada gunanya selain menyakiti diri sendiri dan orang di sekitar, bukan? Ya, tetapi, mengapa dia masih merasa sedikit enggan? Dia selalu merasa ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang sangat penting yang telah dia bersumpah untuk pertahankan dan kejar dengan sekuat tenaga. Organ dalam dan otaknya kosong, seolah-olah ada sesuatu yang telah layu. Dia bukan lagi dirinya yang sebenarnya, dia hanyalah mayat berjalan dengan tubuhnya sendiri. Ledakan. Tepat pada saat ini, suara mesin yang menggelegar terdengar dari belakang Liao. Jelas itu adalah mobil sport mewah yang sangat bertenaga. Di depannya, seorang anak sedang mengejar bola yang memantul ke jalan. Pupil mata Liao mengerut hebat. Alkohol yang mengalir di dalam pembuluh darahnya membara. Energi yang sangat besar membanjiri setiap sel otak, mengubahnya menjadi komputer super dengan kemampuan komputasi yang luar biasa. Bahkan jika dia tidak perlu menoleh, dia bisa mendengar lebih dari 100 suara mesin yang berbeda dalam sekejap, itu adalah suara semua mobil yang melaju di jalan dalam jarak 1000 meter. Ia bahkan dapat menganalisis merek setiap mobil, serta parameter kinerja dan statusnya, serta posisi mereka pada detik sebelumnya, detik berikutnya, dan menit berikutnya. Kekacauan akibat bola yang memantul, rute anak-anak, bahkan lintasan daun yang jatuh tertiup angin, semuanya berada dalam kendalinya. Liao sama sekali tidak berpikir. Semuanya berjalan alami, seperti bernapas dan berdetak. Ketika ia mengerahkan kekuatan di kakinya dan melesat keluar seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya, ia sama sekali tidak merasa mabuk. Ia hanya merasa bahwa setiap otot dan setiap tulang di tubuhnya telah berubah menjadi komponen pada mesin yang presisi. Semuanya mulus dan tanpa celah. Tidak ada yang menggetarkan jiwa tentang hal itu. Itu benar-benar dapat dicapai. Dia bahkan menundukkan kepalanya dengan sengaja, memperhatikan sudut seluruh wajahnya. Awalnya, dia tidak menyadari mengapa dia melakukan ini, tetapi segera. Dia menghindari kamera pengintai di dekat lampu jalan dan lampu lalu lintas. Dia sepertinya tahu berapa banyak kamera pengawas yang ada di daerah itu. Bahkan saat dia mabuk berat, dia masih berusaha menyembunyikan wajahnya dari kamera. Sosoknya biasa saja, wajahnya biasa saja, dan tidak ada yang istimewa dari cara berpakaiannya. Jika seseorang melihat ke seluruh kampus, mereka akan dapat menemukan 300-500 mahasiswa berpakaian seperti dia dalam waktu 1 menit. Ini bukan sesuatu yang disengaja, tetapi kebiasaan alami. Ledakan. Ketika mobil sport mewah yang kuat itu melaju kencang melewatinya, Liao kebetulan mendorong anak itu ke tanah. Untungnya, anak itu tidak terluka, tetapi wajahnya pucat karena ketakutan. Dia terdiam cukup lama. Liao, di sisi lain, tergores oleh aliran udara yang deras dan jatuh ke tanah dengan tidak stabil. Sikunya tergores keras, dan dia berdarah. Kecelakaan itu begitu mendadak sehingga hanya sedikit orang yang menyadarinya. Pengemudi mobil sport itu, di sisi lain, seharusnya merasakan sesuatu. Meskipun salah bagi anak itu untuk tiba-tiba keluar, batas kecepatannya masih lebih tinggi dari 50%. Namun, mobil balap yang merah menyala itu hanya melambat sesaat. Melihat mereka berdua baik-baik saja, mobil itu kembali meraung dan melaju pergi seolah-olah tidak ada yang melihat. Jalan menuju jembatan layang itu tidak jauh di depan. Jalan itu mulus, puluhan kilometer dari jembatan. Karena baru saja diperbaiki, tidak banyak kendaraan yang lalu lalang di malam hari. Oleh karena itu, jalan itu menjadi arena balap bagi banyak orang. Api di hatinya tiba-tiba meledak. Tidak ada yang tahu apakah dia marah atau gembira. Mungkin keduanya, tetapi kegembiraan yang tak dapat dijelaskan itu bahkan lebih intens.
Mesin mobil sport yang melaju kencang melewatinya menderu seperti guntur dan ledakan. Mereka membombardir hatinya dan membangunkan keberadaan yang telah tertidur lama. Astaga, 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 astaga. Cahaya tajam terpancar dari mata Li Yao saat dia membaca semua informasi di dekatnya. Dalam radius 1 kilometer, total ada 47 kamera pengawas yang terpasang di lampu jalan dan lampu lalu lintas. Selain itu, ada juga 132 pedagang yang mungkin memasang kamera pengawas pribadi. Selama 1 menit terakhir, total 166 kendaraan telah memasuki jalan masuk satu demi satu, yang 19 diantaranya adalah mobil sport yang dimodifikasi. Jelas apa yang ingin mereka lakukan dengan muncul di tempat ini saat ini. Restoran mie yang terletak 370 meter di depan mereka dikelola oleh pasangan muda dari Provinsi Sanbei. Sebagian besar pengemudi taksi di kota Jiangnan berasal dari Provinsi Sanbei. Oleh karena itu, setiap malam, banyak warga desa berkumpul di sini. Tentu saja, selalu ada beberapa pengemudi taksi yang parkir di pinggir jalan. Lalu, hanya ada satu pertanyaan yang tersisa. Li Yao menatap anak dalam pelukannya. Anak kecil itu baru berusia 6 atau 7 tahun. Dia masih kehilangan jiwanya, jadi wajar saja dia tidak bisa mengingat penampilannya. Li Yao memandangi topeng robot yang tergantung di leher si kecil dan tertawa tanpa suara. Bab 3175, Kekuatan tak terkendali. Li Yao bermimpi lagi. Ia bermimpi sedang mengendarai tank yang terbakar di jalan yang penuh duri di bawah langit malam yang gelap dan angin yang menderu. Ia tidak hanya menyalip kendaraan pesaingnya satu demi satu, ia juga memaksa mereka untuk saling bertabrakan dan meraung dalam kegelapan. Terkadang, yang ditungganginya bukanlah tank, melainkan iblis besi yang ratusan kali lebih besar dari tank. Ia bagaikan ahli yang tak terkalahkan yang berkeliaran di antara debu bintang dan tertawa di galaksi. Semua jenis musuh yang bentuknya aneh dan ganas telah tumbang karena aumannya. Bahkan bintang-bintang yang bersinar harus menahan kecemerlangan amarah mereka di hadapannya. Kegagahan Valkyrie yang menunggangi Tyrannosaurus muncul kembali dan tumpang tindih dengan gambaran, Ding Lindang, dalam novel, 40.000 tahun kultivasi, mengundangnya untuk bangun. Tepat saat dia hendak menyetujuinya, lawannya tampak sangat terpengaruh dan berubah menjadi gumpalan asap, hancur berkeping-keping, dan lari ke dalam kehampaan. Li Yao terbangun dan mendapati dirinya terbaring di tempat tidur asramanya. Anggota tubuhnya terasa sakit, organ dalamnya kosong, dan dia mengalami sakit kepala yang hebat. Apa? Dia belum pernah merasakan sakit seperti ini di kepalanya sebelumnya, seolah-olah ada kuku yang terbakar tumbuh dari tengah alisnya. Ia belum pernah merasa begitu lapar sebelumnya. Rasa lapar itu seakan menelan organ-organ dalamnya sendiri. Setelah menahan rasa sakit dan lapar yang lama, dia teringat bahwa dia dan teman sekamarnya sedang mabuk. Kemudian, ingatannya tertuju pada beberapa anak yang sedang bermain-main dengan topeng mainan. Kemudian, dia seperti tersesat. Dia pasti memanggil taksi untuk kembali ke sekolah. Sopir taksi itu melaju sangat cepat sehingga bulu kuduknya berdiri. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat jam. Saat itu sudah sore hari berikutnya. Saya benar-benar tidak bisa minum seperti ini lagi di masa depan. Li Yao berpikir dalam hati. Untuk sesaat, dia tidak berani bangun dari tempat tidur karena takut akan pusing dan jatuh dari tangga. Dia mendengar apa yang sedang dibicarakan Yusin dan Zhao Kai. Mereka berseri-seri karena gembira dan bersorak-sorai. Pembaruan oleh siapa ya, hualalala. Li Yao, apakah kamu sudah bangun? Bagus sekali. Kamu adalah orang terakhir yang kembali kemarin. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Mendengar suara-suara di tempat tidur Li Yao, Yusin berteriak, apakah kamu mendengar sesuatu di jalan layang ketika kamu kembali? Apa yang sedang terjadi? Li Yao tidak tahu apa yang tengah terjadi, tetapi nama jembatan itu membawa kembali sebagian ingatannya yang hancur. Dewa Balap, Yusin berteriak dengan nada berlebihan, Dewa Balap yang misterius itu benar-benar menggunakan taksi untuk menabrak lebih dari 10 mobil sport. Ini sungguh tidak masuk akal. Hari ini, seluruh sekolah sedang membahas masalah ini. Kami pikir kamu setidaknya akan mendengar beberapa suara ketika kamu kembali dan akan bergosip secara langsung. Dewa Balap yang misterius. Mata Li Yao melotot. Dia samar-samar ingat bahwa memang ada hal seperti itu. Apa yang telah dia lakukan saat dia, mabuk. Anda dapat memeriksanya di jaringan kampus. Zhao Kai juga tertawa dan berkata, orang-orang ini berlari seperti kilat di jalan raya sepanjang hari. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang terbangun dari mimpi mereka. Kali ini, mereka mungkin bertemu dengan seorang pembalap profesional. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Bahkan seorang pembalap profesional pun tidak akan segila ini, kan? Yusin menjulurkan lidahnya dan berkata, aku belum pernah mendengar taksi yang mampu bersaing dengan mobil sport yang dimodifikasi. Seberapa profesional ini? Li Yao menenangkan dirinya dan membuka jaringan kampus sekolahnya. Karena sekolah tersebut sangat dekat dengan jalan raya, bukan hanya asrama mereka saja yang terganggu oleh suara mesin yang menderu di tengah malam. Oleh karena itu, banyak postingan yang membahas masalah tersebut. Ternyata, saat rombongan bikers tadi malam sedang berlari kencang seperti kilat, sebuah taksi muncul entah dari mana. Ya, taksi itu adalah taksi biasa yang tidak mengalami modifikasi khusus. Taksi itu menerobos masuk ke dalam rombongan bikers dan melesat di antara belasan mobil sport mahal yang dimodifikasi. Taksi itu tidak hanya melindas semua mobil sport dan mengambil alih posisi terdepan, tetapi juga sengaja atau tidak sengaja mengganggu jalur mobil sport itu. Akibatnya, 7 hingga 8 mobil sport terus-menerus ditabrak dari belakang. Meski tidak ada korban jiwa yang berarti, mobil sport seharga puluhan juta dolar itu telah berubah menjadi besi tua. Banyak pengemudi yang mengalami patah tulang dan menjerit-jerit. Pemandangan yang cukup mendebarkan dan memuaskan.
Pertama-tama, para pelajar dan warga di daerah ini membenci para pembalap liar yang mengganggu warga di tengah malam. Mereka telah melaporkannya berkali-kali. Namun, mereka yang memiliki kemampuan mengendarai jutaan mobil mewah dan saling kejar-kejaran bukanlah warga sipil yang tidak berdaya. Sebelum kecelakaan besar itu, mereka menutup telinga terhadap laporan-laporan seperti itu. Sekarang setelah kecelakaan serius seperti itu terjadi, orang-orang ini mencari masalah. Tidak mungkin mereka bisa menjadi arena balap di dekat Jenderal Gao secara terbuka. Setidaknya, para pelajar dan warga akan mendapatkan kedamaian dan keamanan. Mereka tidak akan pelit dengan legenda urban yang ajaib. Sebagian besar legenda urban hanyalah rumor. Namun, pertandingan balap yang menggetarkan jiwa tadi malam di jalan utama kota perguruan tinggi itu telah disaksikan oleh banyak video. Meskipun sebagian besar video itu direkam oleh kamera dashboard dan nyaris tak terbaca, orang masih dapat melihat bahwa rumor dan kecerahan yang cepat itu merobek kegelapan seperti serigala dan macan tutul yang berkilauan. Li Yao membuka klip video acak. Deru mesin yang memekakkan telinga segera membangkitkan ingatannya. Mata Li Yao merah dan dia berkeringat deras. Konon, dewa balap yang misterius itu tidak mengendarai mobilnya sendiri, melainkan sebuah taksi acak yang tidak terkunci. Yusin masih berbicara. Yang paling aneh adalah, meskipun ada banyak kamera pengintai di pinggir jalan, tidak ada satupun yang merekam bagaimana dia mencuri mobil itu. Taksi yang dicurinya ditemukan di bawah jalan raya kemudian. Untuk menghindari pertengkaran dengan penumpang, taksi sekarang ini juga memiliki kamera pengintai di dalamnya. Namun, wajah pengemudi tidak pernah terekam, hanya topeng lucu. Aneh sekali. Mungkin dia bukan pembalap profesional sama sekali. Zhao Kai berpikir sejenak dan berkata, dilihat dari metodenya, dia tampaknya salah satu prajurit pasukan khusus yang misterius. Pasukan khusus misterius. Aku di grup naga. Yusin menegur sambil bercanda, imajinasimu cukup kaya. Kamu terlalu banyak membaca novel web. Li Yao tidak tahan lagi mendengarkan. Melompat dari tempat tidur, ia pergi ke toilet untuk muntah sebentar sebelum membasuh wajahnya dengan kejam. Mengabaikan teriakan kedua teman sekamarnya, ia memegangi perutnya dan berlari keluar. Dia tidak pernah merasa begitu cemas, dan juga tidak pernah merasa begitu lapar. Dia merasa bahwa setiap tetes energi di setiap sel tubuhnya telah terkuras tadi malam. Dia perlu makan. Dia perlu makan banyak hal. Teman mahasiswa, mie-nya. Bibi di jendela kafetaria mendorong semangkuk mie dan menatap Li Yao dengan pandangan yang sangat aneh, menyebabkan Li Yao berkeringat dingin. Tidak peduli siapa orangnya, setelah menghabiskan 3 mangkuk mie sapi super dengan daging sapi dan 2 telur mata sapi, sekaligus, kemungkinan besar bibi kafetaria akan memandang mereka seperti ini. Dan sebelum menghabiskan 3 mangkuk mie sapi super, Li Yao sudah berkeliling ke 3 kafetaria di kampus. Rata-rata, ia mengganti 4 jendela di setiap kafetaria dan memakan makanan yang mungkin tidak dapat dimakan orang biasa selama setengah bulan. Namun saat ini, perutnya tidak lagi lapar seperti sebelumnya. Perutnya tidak lagi keroncongan. Ia masih jauh dari kata kenyang, belum lagi perutnya yang membuncit dan bersendawa. Li Yao bukanlah orang yang suka meniru burung unta. Ia mengira dirinya aman hanya karena kepalanya terkubur di pasir. Ia mengira bahwa masalahnya tidak ada saat ia menutup matanya dengan tangannya. Penipuan diri seperti itu tidak akan menyelesaikan apapun, ia sangat jelas tentang hal itu. Lagi pula, tidak peduli seberapa keras ia berusaha menipu dirinya sendiri dan menjelaskan dirinya dengan alasan seperti ilusi, gangguan saraf, atau mabuk, tidak ada cara untuk menjelaskan bagaimana ia bisa memakan ratusan roti, puluhan mangkuk mie, dan makanan berkalori tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia melewati 3 kafetaria dan belasan jendela, cara dia makan sudah cukup untuk menarik perhatian semua orang. Untungnya, saat itu sudah lewat waktu makan malam. Kalau tidak, dia pasti akan dikelilingi orang. Itu tidak mungkin. Cara makan seperti itu sudah lama melampaui batas seorang rakus. Dia pasti akan kekenyangan sampai mati. Tetapi saya sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Sebaliknya, saya merasa seolah-olah ada reaktor kristal super terkompresi di dalam perut saya yang mengubah semua makanan menjadi energi murni dan memelihara sel-sel dan anggota tubuh saya yang telah lama kering. Saya bahkan dapat merasakan pertumbuhan serat otot dan ujung saraf saya. Apa yang sedang terjadi? Tadi malam, yang disebut dewa balap. Apakah itu aku? Bagaimana mungkin? Meskipun aku punya SIM, aku pergi mengikuti ujian bersama Yusin, Zhao Kai, dan yang lainnya belum lama ini. Aku hanya lulus 3 ujian setelah tersandung dan tersandung. Setelah aku mendapat SIM, aku bahkan tidak menyentuh setir sekalipun. Itu standar, pengemudi asli. Jika kamu benar-benar ingin aku mengemudi, akan cukup baik jika aku bisa berjalan dalam garis lurus. Selain itu, aku minum alkohol, jadi aku pusing. Aku tidak tahu namaku sendiri. Aku bahkan tidak bisa berjalan dengan mantap, jadi bagaimana aku bisa mengemudi? Hehe, berhentilah membohongi dirimu sendiri. Bagaimana mungkin? Apa kau tidak cukup melihat hal-hal aneh selama 2 hari terakhir? Dibandingkan dengan memakan ratusan roti berturut-turut, balapan bukanlah apa-apa. Jauh lebih menenangkan dan menyegarkan daripada memakan roti. Li Yao memegang kepalanya dan mengerang kesakitan. Kehidupan yang damai bagaikan permukaan danau yang membeku. Begitu danau itu retak, itu berarti perubahan besar akan datang. Mungkin itu badai, atau mungkin itu badai guntur. Singkatnya, mustahil untuk kembali ke masa lalu. Tidak jauh darinya, TV di kafetaria sedang menayangkan berita internasional terkini. Tragedi tengah berlangsung di pameran game T3, terbesar di Amerika Serikat. Setidaknya 3 pria bersenjata telah masuk ke aula dan melepaskan tembakan. Beberapa pemain, penonton, dan pengunjung telah diserang, termasuk tim produksi game populer, World of Stars.
Setidaknya 100 orang telah tewas atau terluka, silakan saksikan laporan terperincinya nanti. Bab 3176, Kematian Pengamat. Berita terkini itu menarik perhatian Liao. Bukan karena penembakan itu sendiri yang aneh. Di negara hegemonik di seberang lautan, senjata ada di mana-mana, ekstremis ada di mana-mana, dan ada kepentingan yang tidak jelas antara pemimpin dan pedagang senjata. Undang-undang pengawasan senjata sering dibatalkan, dan insiden penembakan serupa terjadi dari waktu ke waktu. Tahun ini saja, Liao telah mendengar setidaknya 3 hingga 5 insiden penembakan dengan korban yang banyak. Bahkan ada sebuah konser yang menelan korban lebih dari 500 orang. Itu adalah pembantaian habis-habisan. Awalnya, masih ada orang yang menganggap kasus penembakan itu sebagai negosiasi. Mereka bersemangat, dan air liur mereka bercucuran kemana-mana. Seiring dengan semakin seringnya kejadian serupa, semakin banyak orang yang tidak peduli lagi. Hingga hari ini, berapapun banyaknya pembantaian yang terjadi, hal itu masih belum menjadi berita besar. Liao hanya peduli dengan lokasi penembakan. Meskipun dia tidak terlalu tertarik dengan game, dia tahu bahwa pameran game T3 adalah salah satu dari 3 pameran game tradisional di dunia. Pameran ini menyediakan berbagai hal mulai dari game konsol hingga game online, platform game, dan teknologi canggih. Setiap tahun, pameran ini akan menarik ratusan ribu hingga jutaan wisatawan dan penggemar game untuk berpartisipasi. Tentu saja, produsen dan distributor video game kelas 1 juga akan ikut serta dalam pameran ini. Karya-karya penting yang tak terhitung jumlahnya akan dirilis di tempat ini. Bahkan, akan menarik banyak penggemar animasi dan hiburan fantasi untuk memainkan karakter game mereka, bersenang-senang, dan bersenang-senang. Pemandangan yang semarak itu 10 kali lebih megah daripada Festival Animasi Internasional Sky Horse Lake yang dikunjungi Liao dan Yu Xin beberapa hari yang lalu. Tidak sulit untuk menebak bahwa tindakan pengamanan di aula pameran yang penuh sesak dengan orang-orang itu pasti sangat ketat. Namun, selama para pria bersenjata itu punya cara untuk membawa senjata otomatis penuh yang mematikan itu ke aula pameran dan mulai membantai, kerusakan yang dapat mereka timbulkan pasti akan sangat serius. Sambil menonton TV, Liao melihat gambar-gambar yang bergetar di berita. Kerumunan yang bersimbah darah itu masih dalam keadaan syok. Polisi khusus yang bersenjata lengkap dengan senjata api, dan suara alarm yang melengking bercampur dengan suara tembakan. Itu seperti kiamat. Menurut berita terbaru, John Garriott, produser ulung, Grey Island Game Producer Company, yang dikenal sebagai Bapak Star Ring, juga diserang dalam insiden penembakan tersebut. Status luka-lukanya tidak jelas. Berita itu dilaporkan. Liao linglung sejenak. Dia belum pernah mendengar nama John Garriott sebelumnya, tetapi dia pernah memainkan permainan World of Stars sebelumnya, dan dia pernah mendengar 1 atau 2 hal tentang Father of the Stars. World of Stars adalah salah satu game paling sukses dan berpengaruh dalam industri selama 10 tahun terakhir. Ini bukan lagi permainan sederhana, tetapi permainan yang sesuai dengan namanya. Dengan upaya bersama John Garriott dan banyak pemain game lainnya, permainan ini dibangun menjadi dunia yang mendekati kenyataan dan menjadi kenangan bagi generasi muda. Awalnya, Battle of the Rising Star hanyalah sebuah game tembak-menembak, tetapi game ini diterima dengan baik karena menampilkan dunia nyata di luar sana dan penggambaran spesies alien yang jelas. Kemudian, Star Ring, The Darkest Hour, Star Ring, The Supreme Throne, Star Ring, Children of Liberty, Star Ring, Brotherhood, dan serangkaian game lainnya, termasuk berbagai platform dan game dari berbagai genre, dirilis. Hampir setiap sequel atau ekspansi sangat sukses. Banyak novel, kartun, dan doujinshi juga lahir dari game ini. Tahun lalu, adaptasi film pertama dari game ini dirilis. Meskipun kualitasnya biasa-biasa saja, game ini meraup banyak keuntungan dari penjualan di box office berkat popularitasnya selama lebih dari 10 tahun. Tahun lalu, Liao, Zhao Kai, dan Yu Xin pergi menonton film adaptasi berjudul Star Ring Origin. Mereka pernah memainkan beberapa game tentang World of Star Ring sebelumnya, jadi mereka tahu sedikit tentang film itu. Dikatakan bahwa, dalam T3 Game Show tahun ini, Father of the Rings John Garriott akan mengungkap lebih banyak detail tentang karya besar terbaru, Star Ring World, Star Ring, Final War. Tingkat penyelesaian keseluruhan permainan telah melampaui 70%. Tidak hanya dia dan Grey Island Game Producer Company bekerja keras selama 10 tahun untuk menghasilkan mahakarya ini, tetapi juga telah menghabiskan biaya ratusan juta untuk memproduksinya. Biayanya melebihi biaya film-film blockbuster efek spesial kelas berat Hollywood dan tidak kurang dari sebuah pertaruhan. Itu juga merupakan mahakarya yang tak terbantahkan dari T3 Game Exhibition tahun ini. Meskipun belum 100% selesai, itu telah menarik banyak penggemar Star Ring untuk datang dan mewujudkan impian mereka. Tak heran jika pria bersenjata itu memilih beraksi di dekat stand World of Stars, ini memang akan menimbulkan kerusakan paling besar. World of Stars juga memiliki banyak forum di negara itu. Liao berpikir sejenak dan membuka salah satunya di ponselnya. Seperti yang diharapkannya, semua posting di beranda membahas penembakan berdarah yang baru saja terjadi di T3 Game Show. Tentu saja informasi di forum jauh lebih banyak daripada di berita. Banyak penggemar Star Ring berada di seberang lautan, berpartisipasi dalam serangkaian kegiatan pengalaman di stand World of Stars, dan berinteraksi dengan produsen game seperti Father of Stars. Mereka telah mengirim postingan langsung tentang siaran langsung tersebut dengan maksud untuk pamer dan berbagi. Mereka tidak menyangka akan mengalami tragedi seperti itu. Melalui pengenalan beberapa postingan, Liao memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang John Garriott, Bapak Cincin, serta seluruh dunia cincin.
Sejak bentuk hiburan berupa video game ditemukan, ia telah dikaitkan erat dengan konsep fiksi ilmiah, luar angkasa, dan makhluk asing. Dari penyusup luar angkasa, paling awal hingga Soul Doulos dan binatang iblis selanjutnya, semuanya telah dikaitkan dengan fiksi ilmiah, fantasi, dan sihir. Sebelum dunia cincin luar angkasa, telah ada banyak sekali permainan yang menggambarkan perang luar angkasa, spesies alien, alien berbentuk aneh, dan bahkan misteri utama alam semesta. Namun seri, World of Stars didasarkan pada deskripsi rinci spesies makhluk luar angkasa, deduksi solid tentang sejarah makhluk luar angkasa, dan alur cerita yang menggetarkan jiwa dan masuk akal. Itu adalah jalan berdarah melalui karya-karya serupa yang tak terhitung jumlahnya. Semua itu berkat produser peraih medali emas, John Garriott, yang telah melukis dunia baru yang indah dan berdarah untuk publik dengan imajinasinya yang luar biasa dan pengetahuan yang mendalam dalam bidang fisika, biologi, dan astronomi. Dialah yang pantas menjadi jiwa dunia cincin. Banyak kritikus game bahkan mengatakan bahwa mereka menduga bahwa John Garriott adalah alien yang berpura-pura menjadi manusia. Jika tidak ada cincin bintang, seperti itu di kedalaman lautan bintang tempat puluhan ribu spesies hidup berdampingan, dan dia adalah salah satunya, bagaimana dia bisa melukis dunia seperti itu. Bahkan John Garriott mengatakan bahwa ia pernah mengalami mimpi aneh yang tak terhitung jumlahnya di mana sebuah kota bundar yang lebih besar dari seluruh tata surya muncul di mana spesies asing yang tak terhitung jumlahnya hidup. Ia tercerahkan oleh mimpi-mimpi itu dan menciptakan permainan semacam itu, bukan sebuah dunia. Saya seperti cermin. John Garriott pernah berkata, atau lebih tepatnya, seorang pengamat yang tidak mengenal dirinya sendiri mencerminkan semua informasi yang dikirimkan alam semesta ke otak saya. Li Yao mendesah. Lagi pula, dia pernah memainkan game orang lain dan menonton remake-nya sebelumnya. Sungguh disayangkan bahwa produser game berbakat seperti itu harus mengalami nasib sial. Setelah menyegarkan halaman web, muncul thread baru. Kalau Li Yao tidak salah, ada ratusan balasan setelah hanya 3 menit. Itu adalah utas video. Judul utasnya adalah, langsung saja, Bapak Ring of Stars direkam di saat itu juga. Rasa ingin tahu Li Yao pun muncul. Ketika dia mengklik video tersebut, dia menemukan bahwa itu adalah video pendek yang direkam oleh seorang penggemar Star Ring di tempat kejadian. Kamera diarahkan ke stand World of Stars, yang sangat indah dan penuh dengan nuansa futuristik dan fiksi ilmiah. Di tengah stand tersebut terdapat seorang pria parubaya yang mengenakan kaos oblong dan celana jeans promosi. Dia tampak santai, tetapi tatapan matanya sangat dalam. Tentu saja, dia adalah John Garriott, Bapak Star Ring. Bahasa Inggris Li Yao tidak begitu bagus. Selain itu, ada terlalu banyak kebisingan di aula. Tidak ada yang bisa mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan oleh Bapak Cincin Antariksa itu. Untungnya, seseorang telah menerjemahkan video tersebut ke dalam bahasa Mandarin dengan cermat. Meskipun ada beberapa kesalahan, orang masih dapat memahami makna umumnya. Saya punya mimpi yang sudah saya miliki selama 20 tahun dan telah menjadi bagian dari hidup saya. John Garriott menunjuk pelipisnya dan berkata, beberapa orang mengatakan bahwa saya adalah alien yang merangkak ke dalam kulit manusia. Saya sendiri merasakan hal yang sama. Di bagian terdalam otak saya, selalu ada suara yang berteriak, meraung, dan mendesak saya untuk menceritakan semua yang saya ketahui dan berbagi mimpi saya dengan Anda. Mimpi ini bukan hanya untuk saya, tetapi untuk ribuan orang yang bermimpi bersama. Oleh karena itu, World of Stars diciptakan. Mimpi yang berlangsung selama 20 tahun itu melahirkan banyak karya tentang cincin bintang. Namun, alih-alih meredup dan menghilang, ia justru menjadi semakin jelas, dan semakin besar. Saya bahkan merasa bahwa suatu hari nanti, cincin bintang, yang lebih besar dari tata surya akan melompat keluar dari otak saya. Battle of Terminus adalah karya hebat yang terbuat dari mimpi nyata. Karya ini akan menuntun kita ke misteri utama cincin dan bahkan alam semesta. Saya jamin. Bam, bam 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 bam. Ketika video mencapai titik ini, suara tembakan tiba-tiba terdengar di belakang juru kamera. Kerumunan orang tiba-tiba menjadi kacau. Kamera-kamera juga bergetar hebat. Pada saat guncangan terjadi, mereka melihat dada John Garriott berdarah, dan ia terjatuh ke belakang karena terkejut. Video berakhir di sana. Li Yao basah oleh keringat dingin. Entah mengapa, ia merasa peluru itu tidak hanya mengenai dada John Garriott tetapi juga jantungnya. Dengan tangan gemetar, ia menyegarkan laman web itu lagi. Sebuah topik baru dengan judul tebal muncul di depan matanya. Berita terbaru, John Garriott, Bapak Star Ring, dinyatakan meninggal di rumah sakit setempat karena luka tembak yang serius. Bab 3177, rusak. Ledakan, suara guntur di sore musim panas memecah hawa panas yang menyesakkan di lubuk hati setiap orang. Gugusan besar awan gelap mengembun di langit. Beberapa saat yang lalu, langit cerah dan tak terbatas, dan matahari bersinar cemerlang. Namun pada saat ini, langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap. Seolah-olah ada tabir hitam samar yang menutupi mata setiap orang. Apakah itu hanya imajinasinya, atau karena kecerahannya? Li Yao tiba-tiba merasa bahwa warna seluruh dunia sedikit lebih redup daripada beberapa saat yang lalu, tidak signifikan, hampir tidak bisa dibedakan. Perasaan seperti ini juga pernah muncul sekali di Comic-Con hari itu. Saat itu dia mendengar berita kematian seorang novelis dan kartunis fantasi terkenal. Namun, itu hanya sesaat, dan dalam sekejap mata, dia tidak bisa lagi merasakannya, kemampuan kebiasaan seseorang, atau lebih tepatnya, kemampuan menghipnotis diri sendiri, sangat kuat sejak awal. Sambil memegang teleponnya, Li Yao linglung untuk waktu yang lama. Puluhan posting disegarkan di forum tersebut. Banyak penggemar, Star Ring, mengonfirmasi kematian, Bapak Star Ring, melalui berbagai saluran. Beberapa dari mereka bahkan berkomentar dengan nada klise, satu generasi muda telah berlalu.
Mengambil napas dalam-dalam, Liao berdiri dan berjalan ke jendela. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di luar jendela, seolah-olah ada binatang buas dari luar angkasa yang sedang mengaum. Dalam sekejap mata, hujan deras turun seperti air terjun. Banjir melanda langit dan bumi, mengubah dunia menjadi rawa tak berbatas. Liao tidak bisa kembali tanpa payung. Dia pun tidak ingin kembali. Apa yang terjadi kemarin, apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi di Comic Con beberapa hari yang lalu, dan mungkin apa yang terjadi dalam mimpi waktu yang lama, sedikit demi sedikit, mereka berubah menjadi hujan meteor yang mengamuk dan membombardir tempat yang telah disegel di bagian terdalam hatinya, meninggalkan celah yang tidak dapat diperbaiki. Apakah kau ingin menjadi orang yang linglung dan biasa-biasa saja selama sisa hidupmu dan memasuki reinkarnasi berikutnya dengan cara yang tidak jelas dan hambar, atau apakah kau ingin mengejar impianmu dan menemukan jati dirimu yang sebenarnya, bahkan jika itu berarti membayar harga kehancuran, bahkan jika itu hanya untuk 1 detik. Jauh di dalam otaknya, sebuah suara seakan bertanya padanya. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari otaknya seperti gelembung. Liao merasa bahwa dia menjadi semakin pintar dan lebih bersih sampai batas tertentu. Dia dapat memikirkan banyak hal yang belum pernah dia pikirkan sebelumnya, dan dia dapat menghadapi keanehan yang tidak pernah dapat dipahami oleh orang biasa dengan tenang. Dia duduk kembali di depan mie daging sapinya. Mula-mula ia ingin mencari buku catatan untuk mencatat keanehan-keanehan dan pertanyaan-pertanyaan yang baru-baru ini ditemuinya. Namun, nalurinya langsung menolak ide itu. Tidak perlu meninggalkan catatan apapun, bahkan, buku catatan impiannya, sebaiknya dibakar sebelum abunya dibuang ke saluran pembuangan. Kalau begitu, dia hanya akan bermeditasi dan mencatatnya dalam benaknya. Toh, ingatannya semakin lama semakin baik. Pertama, terlepas dari ada atau tidaknya penjelasan ilmiah dan masuk akal untuk semua hal, paling tidak, memakan lebih dari 100 roti dan selusin mangkuk mie saat makan adalah hal yang benar-benar tidak normal. Hal itu melampaui semua hukum fisika yang diketahui. Dari sini, disimpulkan bahwa apa yang disebut kekuatan super bukanlah ilusi. Kekuatan itu ada di dunia ini, dan dia sendiri memilikinya. Tentu saja, dia tidak dapat mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan sebagai pemakan besar, tetapi sebaliknya, dia memiliki kemampuan untuk mengubah materi menjadi energi dengan cepat dan menyimpannya dengan cara yang tidak terbayangkan. Selain itu, tubuhnya sendiri tampaknya diubah secara efisien oleh energi, menjadi lebih kuat dan lebih lincah. Hal ini belum diverifikasi, jadi dia mengesampingkannya untuk saat ini. Kedua, apakah dewa pembalap misterius yang berlomba di arena tinggi tadi malam benar-benar dia? Secara logika, mustahil baginya untuk melakukan hal seperti itu. Namun, jika benar-benar ada kekuatan super di dunia, itu tidak akan mengejutkan sama sekali. Mengingat ingatannya tentang balapan cukup jelas, dan dia sangat lapar saat bangun hari ini, jelaslah bahwa dia telah menghabiskan banyak energi. Akan sangat buruk jika dia berasumsi bahwa dia benar-benar dewa balap. Meskipun Yusin, Zhao Kai, dan postingan di jaringan kampus semuanya menyatakan bahwa dewa pembalap misterius itu tidak meninggalkan jejak yang dapat membuktikan identitasnya, Liao tahu bahwa mustahil baginya untuk menyembunyikan dirinya 100% sepanjang waktu. Kemanapun dia pergi, dia pasti akan meninggalkan jejak. Tindakan siapapun akan dipertukarkan dengan lingkungan sekitarnya. Bahkan pertukaran materi terkecil pun dapat diketahui. Kuncinya adalah berapa banyak energi, sumber daya, harga, dan waktu yang diperlukan untuk menyelidiki. Jadi, apakah dia akan ketahuan? Liao memperkirakan hal itu tidak mungkin terjadi pada tingkat resmi, karena tidak ada korban besar. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah, ketiga, anggaplah bahwa kekuatan super memang ada di dunia, dan dia belum tentu orang pertama yang memiliki kekuatan super. Lalu, apakah orang-orang yang memiliki kekuatan super itu akan terorganisasi? Apakah orang yang memiliki kekuatan super itu, baik, atau jahat, terhadap orang-orang yang memiliki kekuatan super lainnya? Bagaimana sikap organisasi-organisasi yang memiliki kekuatan super terhadap orang-orang yang memiliki kekuatan super baru itu? Apakah mereka direkrut sebagai anggota, atau mereka akan diuji cobakan dan dibedah? Akankah organisasi-organisasi adikuasa tertarik pada video-video cincin pencakar langit itu dan melakukan penyelidikan lebih lanjut? Liao tidak menyukai baik anggota maupun rakyatnya. Dia bebas dan tidak ingin dikendalikan oleh bentuk atau kekuatan apapun. Selain itu, ia memiliki firasat samar bahwa ada rencana yang bahkan lebih mengerikan daripada negara adikuasa dan organisasi negara adikuasa. Ia tahu apa rencana itu, tetapi ia kemudian melupakannya. Dia harus menemukan jawabannya tanpa terlalu banyak campur tangan. Keempat, dari apa yang terlihat, tidak peduli berapa banyak mimpi aneh yang dialaminya, mutasi yang terjadi padanya selama beberapa hari terakhir semuanya dipicu oleh novel, 40.000 tahun kultivasi. Mengapa dia begitu familiar dengan adegan dan karakter dalam 40.000 tahun kultivasi? Liao kini yakin bahwa dia belum pernah membaca novel itu sebelumnya. Jelas tidak. Siapakah Master Lin Yu, penulis novel tersebut? Apa yang diketahuinya? Apa tujuannya menulis novel tersebut? Tampaknya pertanyaan-pertanyaan ini hanya dapat ditemukan di dunia fiksi. Kelima, itu adalah tanda tanya. Apakah itu intuisinya atau imajinasinya? Tampaknya setiap kali, pencipta dunia fantasi, baik itu novel, penulis komik, atau produser game, meninggal dunia, seluruh dunia tiba-tiba menjadi sedikit suram. Seorang ahli novel fantasi, seorang mangaka yang terbiasa menunda-nunda, dan produser game peraih medali emas. Benar, mungkin seharusnya ada juga seorang novelis web. Mereka seharusnya 4 kreator yang sama sekali tidak berhubungan. Apakah kematian mereka dalam seminggu merupakan suatu kebetulan, atau adakah alasan yang lebih dalam?
Mungkinkah kreator yang mirip akan terbunuh dalam waktu dekat, atau mereka hanyalah kreator yang lebih sukses dan terkenal di kalangan tersebut? Kematian mereka akan menjadi berita, dan di luar perhatian publik, kreator yang tak terhitung jumlahnya yang tidak dikenal akan terbunuh sejak lama, dan tidak ada yang peduli dengan mereka. Liao memikirkan semuanya dengan setengah mangkuk mie. Dia sendiri cukup terkejut. Pikirannya menjadi lebih jernih dan lincah. Selain itu, kini setelah ia dihadapkan pada masalah yang rumit, ia tidak lagi takut atau ragu, tetapi juga semakin bersemangat. Dalam waktu sebulan, jika dia masih belum menemukan apapun dalam waktu sebulan, belum terlambat baginya untuk mencari pekerjaan dan kembali ke jalan hidup yang benar. Liao berpikir dalam hati, kalau dipikir-pikir, apa sebenarnya jalan yang benar dalam hidup itu? Badai sore musim panas datang dan berlalu dengan cepat. Di luar jendela, hujan deras berubah menjadi gerimis. Sinar matahari menerobos awan gelap, dan pelangi yang jarang terlihat pun muncul. Liao meminum mie panas yang mendidih dan melangkah menuju gerimis dan sinar matahari. Liao sekali lagi jatuh ke dunia. Namun kali ini dia datang dengan persiapan, bukan sekadar membaca novel untuk bersenang-senang, tetapi juga melakukan eksperimen pada dirinya sendiri. Ia memilih menggunakan komputer untuk membaca halaman web novel tersebut. Kemudian, ia meletakkan ponselnya di samping untuk mengambil foto dirinya saat sedang membaca novel tersebut. Tangan kirinya menggenggam erat pulpen tajam. Saat ia merasa akan benar-benar hilang, ia dengan kejam menusuk pahanya untuk mendapatkan kembali kesadarannya. Untungnya, bulan Juni sudah hampir tiba. Sebagian besar siswa kelas kelulusan sudah menemukan rumah baru mereka. Yusin, Zhao Kai, dan yang lainnya keluar sepanjang hari. Mereka jarang kembali ke sekolah kecuali ada sesuatu yang penting. Dia adalah satu-satunya yang tersisa di asrama. Suasananya tenang dan nyaman, dan dia tidak takut diganggu. Liao belajar secara otodidak. Ia membeli banyak makanan berenergi tinggi seperti biskuit dan coklat dari supermarket, mengunci pintu, dan memasang alat alarm sederhana dengan baskom dan bangku. Ia kemudian menutup tirai rapat-rapat. Dia membaca setiap bab dengan cermat dan mencatat reaksi psikologis dan fisiologisnya dalam pikirannya. Aneh sekali, ini bukan ilusi. Tubuhku memang menjadi lebih kuat. Aku bisa melakukan 100 kali push-up dalam satu tarikan napas. Baru saja, dia terus mengangkat kakinya dan melompat selama 15 menit tanpa berkeringat. Jika dia berada di luar di taman bermain, dia pasti bisa berlari dengan hasil yang mencengangkan. Kekuatan fisik macam apa ini? Kemampuan saya untuk menggambar peta bangunan dan jalan juga meningkat. Saya tampaknya mampu menggambar semua jalan yang pernah saya lalui sepanjang hidup saya. Sekarang aku mengerti. Ada pola di sini, sepertinya semakin banyak bab yang kubaca, semakin kuat pula, kultivator Liao, dalam novel itu. Kenyataannya, aku juga dikenal sebagai Liao Bumi, dan kekuatanku semakin kuat. Tentu saja, kekuatanku tidak sebanding dengan karakter dalam novel, tetapi kecepatan peningkatanku sama. Apa yang terjadi? Saya mengerti mengapa Zhao Kai mengatakan bahwa dia ingin melewatkan 400-500 bab pertama. Memang benar bahwa gaya bab sebelum dan sesudahnya sangat berbeda. Bukan karena gaya penulisan dan penggambaran karakternya telah banyak membaik, tetapi lebih pada hal-hal yang ingin ditulis oleh penulisnya yang sama sekali berbeda. Keduanya hanyalah dua novel dengan nama yang sama. Keduanya ditulis oleh dua orang yang sama sekali berbeda. Apakah penulisnya telah berubah? Atau apakah studionya telah dirasuki oleh penulisnya? Atau, apakah penulisnya sendiri tidak menyadari hal ini? 3 hari berlalu, misteri Liao tidak hanya belum terpecahkan, tetapi juga semakin membesar. Namun, ia punya firasat samar, asalkan ia bisa selesai membaca novel itu, semua pertanyaannya akan terjawab. Ia akan mengerti dengan jelas siapa dirinya. Namun, semakin banyak ia membaca, semakin bersemangat ia, dan semakin ia terkejut dengan buku-buku dan dirinya sendiri. Cerita itu berakhir dengan tiba-tiba. Hanya itu saja, Liao menatapnya dengan bingung. Ini adalah akhir dari volume keempat. Sang protagonis, kultivator Liao, baru saja menyelesaikan petualangannya di dunia Sein kuno dan bersiap untuk kembali bersama sekelompok ahli tingkat Sein kuno untuk konfrontasi pamungkas antara Federasi dan Imperium. Itu adalah momen yang paling menarik dari semuanya, dan hasilnya hilang begitu saja. Melihat pembaruan terakhir penulis, itu 7 hari yang lalu. Ini tidak baik, sangat jarang novel web tidak memperbarui satu bab setiap 2 atau 3 hari. Lain halnya jika itu adalah karya agung yang diukir dengan indah seperti permata, tetapi mengikuti alur kuantitas, dan rasa kenyang. Penulis harus memperbarui setidaknya 2 bab sehari. Dalam keadaan seperti ini, jika penulis tidak memperbarui selama seminggu, kemungkinan besar dia akan berhenti memperbarui. Bab 3178, Mencari Master Siput. Jakun Liao seperti dihantam dengan keras. Kemudian, bertonton semen dituangkan ke dadanya dari tenggorokannya, membuatnya tidak bisa bernapas. Kemarahan yang tak dapat dijelaskan muncul dalam hatinya, membuatnya ingin menelan seluruh komputer itu. Apakah dia berhenti memperbarui? Dia benar-benar berhenti memperbarui. Bagaimana dia bisa berhenti memperbarui? Bukankah penulis ini terlalu tidak bertanggung jawab? Siapa yang akan memenangkan perang antara Federasi dan Imperium? Seperti apakah yang disebut, Aliansi Kesepakatan Suci, yang 10.000 kali lebih jahat daripada Imperium? Apa kebenaran di balik peradaban Pangu? Yang lebih penting, apa yang sedang direncanakan oleh rencana burung Nasar itu? Akankah penggarap Liao menemukan bumi dan kembali ke sana? Pada awalnya, penulis telah menggali begitu banyak lubang dan melukiskan alam semesta yang indah dan memukau, menggugah selera. Namun pada akhirnya, penulis telah memotong bab-bab secara tidak bertanggung jawab dan meninggalkan lubang-lubang tersebut.
Bagaimana mungkin? Liao tidak sabar untuk masuk ke komputer dan menemukan Master Snell melalui jaringan nirkabel. Kemudian, dia akan memegang kerah pria itu dan memaksanya untuk mengakui semuanya. Mata Liao memerah. Dia menggertakkan giginya, tidak tahu mengapa dia begitu frustrasi dan marah. Dia membuka bagian komentar dan melihat banyak orang yang sama marahnya dengan dia. Setelah 7 hari tidak ada pembaruan, bagian komentar menjadi kacau. Liao membaca postingan tersebut berdasarkan urutan waktu postingan tersebut. Awalnya, beberapa orang merasa khawatir dengan penulisnya dan memintanya untuk menjelaskannya. Namun, seiring menghilangnya penulis, semakin banyak pembaca yang tidak dapat menahan amarah dan mulai mengumpat dalam postingan tersebut. Pada awalnya, buku ini memiliki 400-500 bab. Cukup lancar dan mudah dibaca. Apa yang ditulis penulis di akhir 500 bab? Apakah dia menulis novel atau tesis? Itu benar-benar terlalu jelek. Saya mencubit hidung saya dan membaca bab terakhir. Saya pikir saya akan dapat mengembalikan level teratas. Saya tidak menyangka bahwa penulis benar-benar akan berhenti memperbarui. Kasim sialan. Aku belum pernah melihat novel sialan seperti ini. Sesekali, mereka berdua akan duduk di sana dan mengobrol seperti mangkuk toilet yang rusak. 3-5 bab berturut-turut, 10 atau lebih bab. Ketika sampai pada bab terakhir, bab orang suci kuno, itu bahkan lebih berlebihan, 12 orang kuat orang suci kuno sialan. Ke-12 dari mereka mengobrol selama beberapa lusin bab dalam pertemuan yang curang. Tidak ada akhirnya, kan? Ketika aku melihat ini, aku tahu bahwa bakat penulis telah mengering. Dia tidak bisa terus menulis. Benar saja, dia menjadi Kasim, kan? Dia meninggalkan sialan itu. Sebenarnya, saya sudah tahu sejak lama bahwa penulis ini akan dikebiri. Awalnya, dia masih bisa dianggap sedang menjalani pelatihan antar bintang. Namun, ketika dia ingin meningkatkan esainya tentang pertarungan monster, dia bersikeras membawa banyak barang pribadi. Dia membuat adegan itu semakin besar. Dia berbicara semakin masuk akal. Dia membalik alur cerita berkali-kali, menyeret alur cerita ke titik ekstrim. Nilai-nilainya semakin buruk, bukan? Singkatnya, dengan keterampilan penulis, mustahil baginya untuk menangani tema sebesar itu. Singkatnya, dia terus menggali lubang dan kemudian menggunakan lubang yang lebih besar untuk menutupi lubang-lubang kecil di awal. Pada akhirnya, ketika dia benar-benar tidak bisa mengisinya, dia hanya mengebiri. Sayang sekali saya membuang-buang begitu banyak waktu dan uang. Pembaruan oleh siapa lagi, novel Sadimlah, hahaha. Tentu saja, ada juga beberapa pembaca fanatik yang berusaha sekuat tenaga membela penulis. Mereka mengatakan bahwa mereka telah berkomunikasi dengan penulis di grup WeChat beberapa hari yang lalu dan penulis hanya beristirahat beberapa hari karena sesuatu telah terjadi padanya dan tangannya patah. Dia akan terus memperbarui setelah dia pulih. Di utas di bawah, langsung ada orang yang dengan kejam membantah, ayolah, aku hanya bisa menipu pembaca baru sepertimu. Padahal, latar belakang penulis ini sudah lama terbongkar oleh kami. Orang ini sekarang memakai nama samaran bernama Master Crashing Bull. Dia masih berpura-pura menjadi seorang pemula yang merah muda dan lembut, tetapi sebenarnya, dia adalah kura-kura tua yang roknya menyentuh tanah. Nama aslinya adalah Zhang Daniu. Namun, dia selalu seorang Kasim dan memiliki ekor yang busuk. Dia hanya bisa mengubah nama samaran berkali-kali untuk menipu pembaca baru yang tidak bersalah. Aku tidak menyangka akan tertipu kali ini. Sialan. Liao membaca banyak ulasan dan komentar. Banyak pembaca yang marah berteriak bahwa mereka akan mengirim pisau cukur kepada penulis. Beberapa dari mereka berencana untuk memukuli penulis, Namun Liao masih merenungkan pesan sebelumnya. Sesuatu telah terjadi pada penulisnya. Dia terluka. Liao ingat bahwa pembaruan telah dihentikan 7 hari yang lalu. Dengan kata lain, jika poster tersebut tidak berbohong, penulisnya seharusnya telah terluka 7 hari yang lalu. Peristiwa ini terjadi saat pengarang novel daring tersebut tewas tertimpa lampu depan mobil selama Festival Anime Internasional Pegasus Lake, saat Gilson, master novel fantasi, dan mangaka Takaya Ebo meninggal dunia. Apakah itu suatu kebetulan? Begitu banyak kebetulan. Ini tidak akan berhasil. Aku harus menemukan Master Snell. Akan lebih baik jika aku bisa bertanya langsung kepadanya apa sebenarnya yang terjadi dengan novelnya. Liao bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian dia ragu-ragu, tidak yakin apakah dia terlalu terobsesi atau tidak. Namun, saat matanya tertuju pada barbel di sudut, semua keraguannya hilang. Sepasang dumbbell dibeli oleh 4 orang di asrama bersama-sama untuk tujuan latihan. Dumbbell itu sangat kokoh dan besar. Semua dumbbell jika ditotal beratnya lebih dari 20 kg. Namun, Liao tidak berbicara tentang halter, tetapi pegangannya yang terbuat dari baja. Pada pegangan itu terdapat 2 cetakan tangan yang dalam, yang merupakan jejak kekuatannya kemarin. Sekalipun dia juara kompetisi Hercules, bisakah dia meninggalkan sidik jarinya di pegangan? Liao berjalan mendekat dan mengambil barbel seberat 5 kg. Dia memegangnya di tangannya dan mengerahkan seluruh tenaganya. Barbel itu robek seperti kue gula. Dentang, Liao melempar barbel yang robek ke samping dan menatap tangannya yang mengerikan. Hatinya bergejolak dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Akui saja, itu bukanlah kekuatan yang bisa dicapai oleh manusia. Dengan kekuatan seperti itu, dia tidak akan pernah bisa menjalani kehidupan yang normal dan damai. Tentu saja, jika dia mengabaikan masalah itu dan mengubur kepalanya di dalam pasir, menipu dirinya sendiri, kekuatan dan impian seperti itu akan perlahan-lahan layu dan memudar. Namun, orang macam apakah dia sebenarnya? Liao menenangkan diri dan mencari informasi tentang Master Snell.
Di era informasi di mana jaringan sangat berkembang, sulit untuk menyembunyikan informasi seseorang sepenuhnya. Master Snell memiliki akun media sosialnya sendiri. Dengan mencari kata-kata dan nomor pesan mikro, ia dapat mengumpulkan petunjuk tentang dirinya. Pertama-tama, menurut entry pencarian, nama asli Master Snell adalah Zhang Danyu. Ia adalah penduduk Kabupaten Lisan di bawah yurisdiksi kota Jiangnan dan tinggal di sana sepanjang tahun. Sekota denganku. Gampang. Menurut penelitian Liao, Kabupaten Lisan merupakan kabupaten paling terpencil di wilayah pegunungan kota Jiangnan. Namun, dengan kondisi transportasi saat ini, bahkan jika penulis bersembunyi di kampung halamannya untuk memulihkan diri, tidak akan butuh waktu sehari sebelum ia ditemukan. Kemudian, mengikuti nama, Zhang Danyu, ia menemukan beberapa novel yang ditulis oleh penulis di masa lalu. Nah, semuanya bergaya sama dengan 500 bab pertama dari 40.000 tahun kultivasi, yang sama sekali tidak membuatnya tergerak. Ini membuatnya semakin yakin bahwa 500 bab dari 40.000 tahun kultivasi, tampaknya tidak ditulis oleh orang yang sama. Kemudian, Li Yao memasuki ruang pertemuan banteng tua, kelompok 40.000 tahun kultivasi, dan bertanya kepada para pembaca tentang penulisnya, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Bau mesiu di kelompok buku sedikit tidak terlalu menyengat dibandingkan di bagian resensi buku, tetapi hanya sedikit. Banyak orang yang pesimis dan menganggap buku itu benar-benar sia-sia. Beberapa di antara mereka bahkan mengumpat dan melampiaskan ketidakpuasan mereka. Namun, Li Yao bertanya dengan sabar dan mendapatkan beberapa informasi berguna. Pertama, 3 hingga 5 hari yang lalu, penulis muncul di grup dan menjelaskan kepada semua orang bahwa dia benar-benar terluka. Namun, beberapa pembaca tidak mempercayainya dan berdebat dengan penulis. Pada akhirnya, penulis berkata, "Saya Kasim sialan. Saya akan menjadi orang baik jika saya mengubah nama samaran saya." Sejak saat itu, dia tidak pernah online lagi. Baiklah, paling tidak, itu berarti penulis tidak mengalami kecelakaan pada saat itu. Ya, bukan kecelakaan serius. Kedua, ada nomor WeChat penulis di grup tersebut. Banyak pembaca yang membuktikan bahwa itu memang Master Snell sendiri. Akan tetapi, banyak pembaca yang mengirim pesan kepada penulis, dan tidak ada satupun yang mendapat balasan. Tampaknya mustahil untuk menghubungi penulis melalui metode ini. Li Yao membuka WeChat Master Lin Yu dan mengiriminya pesan. "Halo, Master Lin Yu. Saya penggemar setia. Bisakah kita bicara?" Seperti dugaannya, tidak ada jawaban di malam hari. Li Yao tidak sabar menunggu. Dia langsung menghubungi Zhao Kai. "Zhao Kai, tahukah kamu kalau pembaruannya sudah berhenti?" "Saya bersedia." Zhao Kai menjawab dengan sangat cepat, "Itu hanya novel web. Wajar saja kalau berhenti. Baca saja yang lain." "Ada apa? Kamu tidak sedang membaca novel di asramamu, kan?" "Tidak, aku hanya bertanya." Li Yao berpikir sejenak. "Kamu sudah membaca banyak novel web. Apakah kamu tahu cara menghubungi penulisnya dan memintanya untuk berbicara denganku?" "Gila." Zhao Kai tampak geli. "Kamu bukan perempuan, jadi mengapa penulis ingin mengobrol denganmu?" Hei, Li Yao, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar tinggal di asrama dan tidak keluar?" Seorang gadis. Li Yao tercengang. Dia memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Kemudian dia tersenyum tanpa disadarinya dan berkata, "Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu sekarang." Dia menutup jendela obrolan dengan Zhao Kai dan berpikir lama. Bagus sekali. Dia ingat bahwa si mesum sialan ini, Yusin, pernah berlatih dengan akun alternatif karakter wanita saat dia bermain game tahun lalu. Untuk mengelabui orang lain, dia secara khusus mengajukan nomor pesan mikro yang tampak seperti milik seorang gadis. Ada berbagai macam foto, suasana hati, pola, dan semuanya. Oleh karena itu, Li Yao membuka foto profil Yusin. Setelah banyak dibujuk, dengan risiko dikira sesama kultivator oleh teman sekamarnya, ia akhirnya mendapatkan akun WeChat versi perempuan. Setelah modifikasi yang cermat, ia mengubah namanya menjadi Rabbit in the Sea of Stars dan menandatanganinya dengan kata-kata, "Cintailah saat kau mau dan tinggalkan saat kau mau," sebelum ia menambahkan beberapa gambar segar, sedikit nakal, dan sedikit seksi. Mengambil napas dalam-dalam, Li Yao mendaftar untuk bergabung dengan ruang pertemuan sapi tua, lagi dengan nama Kelinci Kecil di Lautan Bintang, dan membuka foto profil guru Lin Yu. "Halo, guru. Saya mahasiswa tahun kedua di Universitas Normal Jiangnan. Saya suka membaca fiksi ilmiah sejak kecil, dan saya sangat menyukai karya Anda. Bisakah saya berbicara dengan Anda?" Bab 3179, Umpan. Setelah mengirim pesan, Li Yao menutup jendela obrolan dan kembali ke grup buku dan bagian ulasan untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut. Kalau dipikir-pikir, akun Yusin bukanlah akun yang sering dia gunakan. Penyamarannya tadi juga agak terburu-buru, dan dia telah meninggalkan banyak celah. Seharusnya tidak sulit bagi seseorang untuk mengetahui bahwa kelinci kecil di Lautan Bintang adalah eksistensi imajiner. Kalau Master Snell adalah seorang pria sejati yang hatinya tenang bagaikan air, atau kalau ia memiliki beberapa kebijaksanaan dasar, sulit dikatakan apakah ia akan tertipu atau tidak. Oleh karena itu, lebih baik dia memikirkan lebih banyak solusi. Li Yao sekali lagi berputar-putar di obrolan grup buku. Pada akhirnya, mereka yang tetap di sini semuanya adalah pembaca setia 40.000 tahun kultivasi. Selain mengungkapkan penyesalan dan kemarahan atas hilangnya pembaruan yang tiba-tiba dari penulis, semua orang memiliki banyak wawasan tentang novel tersebut. Kata-kata Li Yao menggugah perasaan banyak pembaca yang sedang membaca buku tersebut. Cukup banyak orang yang memberikan banyak komentar yang berwawasan. Sayangnya,
Meski banyak pembaca yang memberikan pujian tinggi untuk novel ini, dan tidak sedikit penggemar berat seperti Zhao Kai yang ketagihan, tidak ada pembaca kedua seperti Liao yang terpicu ke dalam mimpi yang ilusif dan nyata, apalagi memiliki kekuatan super aneh. Di mata sebagian besar pembaca, ini hanyalah novel web yang lumayan. Bahkan jika dia benar-benar berhenti memperbarui dan menjadi Kasim, itu tidak tampak menjadi masalah besar. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengumpat beberapa kali. Tidak seorang pun pernah merasa bahwa Liao, seperti digigit ribuan semut. Itu adalah perasaan yang tak tertahankan. Liao mengingat komentar para pembaca dan beberapa hal penting di bagian ulasan dan komentar, terutama balasan dari penulis. Ia mencoba mencari tahu preferensi penulis. Kemudian, ia menemukan beberapa forum novel daring yang komprehensif dan mencari posting yang terkait dengan baik yang direkomendasikan maupun yang dikritik, pendapat pihak lawan dengan cepat tersapu. Jika ia benar-benar dapat menghubungi Master Snell, bagaimana ia dapat menarik pihak lain untuk berkomunikasi secara langsung akan bergantung pada metodenya. Komunikasi melalui jaringan sebagian karena tidak aman dan orang lain dapat mencuri informasi kapan saja, dan sebagian lagi karena inisiatif tidak berada di tangan mereka sendiri dan mereka dapat offline kapan saja. 40.000 tahun kultivasi adalah satu-satunya petunjuknya. Jika petunjuk ini terputus, akan sangat sulit untuk menemukan petunjuk lain. Oleh karena itu, Liao harus menyesuaikan dengan seleranya. Untungnya, setelah beberapa hari berlatih, penglihatan dan kekuatan otaknya telah meningkat secara signifikan. Kecepatan bacanya menjadi 3 hingga 5 kali lebih cepat dari sebelumnya, dan ia dapat menggunakan komputer dan layar secara bersamaan. Itulah sebabnya ia dapat membaca ratusan ribu kata informasi hanya dalam waktu 1 jam. Panel notifikasi di atas telepon masih kosong. Tidak ada respons. Baiklah, sepertinya orang itu sama sekali tidak melihat pesanku. Atau dia hanya menertawakannya saat melihatnya. Dia bahkan langsung tahu kejahilanku. Liao berpikir dalam hati, sekarang setelah kupikir-pikir, itu masuk akal. Dilihat dari alur cerita pertarungan kecerdasan dan keberanian serta penggambaran alam semesta yang luar biasa, penulisnya pastilah orang yang memiliki selera humor tinggi dan pikiran yang sangat cepat. Sungguh ceroboh. Bip bip bip. Foto profil Master Snell muncul di bilah notifikasi di bagian atas ponsel. Pihak lain mengirimkan senyuman yang sangat sopan. Liao menggaruk rambutnya. Baiklah, karena dia sudah ketagihan, sebaiknya dia mengobrol saja. Orang sungguhan. Liao berkata, apakah kamu benar-benar, Tuan Siput? Maaf, aku agak bersemangat. Aku sangat menyukai buku-bukumu. Liao membeli emoji, pink bunny, yang lucu, ceria, dan feminin untuk akunnya. Di akhir kalimat, kelinci merah muda dengan mata berbintang ditempelkan emoji memuja. Pihak lain terdiam cukup lama. Begitu lamanya hingga Liao mengira pihak lain telah mengetahui tipuannya dan langsung offline. Akhirnya, Master Siput berkata, halo, saya tidak tahu ada pembaca wanita di. Apa yang sedang kamu bicarakan? Liao mengirim emoji kelinci merah muda cemberut lainnya yang tampak marah, siapa bilang kita para gadis tidak boleh menonton fiksi ilmiah? Tidak bisakah kita hanya menonton hal-hal yang mesra dan penuh cinta? Tidak bisakah kita membayangkan kisah yang penuh gairah dan menggetarkan jiwa yang terjadi di lautan bintang? Biarkan aku memberitahumu, ada banyak mahasiswi di jurusan kami yang suka menonton. Aku sendiri telah merekomendasikannya kepada 3 hingga 4 saudari perempuan. Kami semua mengejarnya dan sering mendiskusikan alur ceritanya setelah lampu padam di tengah malam. Benarkah begitu? Tuan Siput tampak bingung. Benarkah? Tentu saja. Liao sekali lagi mengirim emoji kelinci merah muda dengan tangan di pinggul, menganggukkan kepalanya dengan berat. Meskipun kami biasanya lebih banyak membaca novel di saluran perempuan, itu tidak berarti bahwa kami akan menolak buku-buku bagus di saluran laki-laki. Hanya saja, novel web yang ditulis oleh laki-laki biasa semuanya tentang perkelahian dan pembunuhan. Mereka egois dan memiliki banyak harem. Mereka memperlakukan kami para perempuan sebagai mesin tanpa perasaan dan kemauan. Kami berada di bawah belas kasihan protagonis laki-laki, tentu saja, kami tidak suka membaca hal-hal seperti itu. Namun, novel Anda berbeda. Meskipun pada awalnya, itu masih merupakan cara kuno untuk naik level dan melawan monster, nilai-nilai Anda sangat jujur. Tokoh utamanya bukanlah bajingan yang tidak memiliki dasar moral. Selain itu, dia sangat serius dalam hal hubungan. Setelah menulis jutaan kata, dia masih hanya mencintai istrinya. Dia hanyalah aliran yang jernih dalam novel daring. Seperti kata pepatah, buku itu seperti manusia. Menurutku, manusia sejati haruslah orang yang jujur dalam menjalani hidup. Orang yang mulia yang telah melepaskan diri dari kepentingan yang vulgar. Yang terpenting, dia sangat setia pada perasaannya dan tahu bagaimana cara menghormati dan mencintai wanita, bukan? Ya, tentu saja. Master Siput berkata, kamu terlalu sopan. Penilaianmu terlalu tinggi. Aku tidak pantas menerimanya. Aku tidak pantas menerimanya. Hahaha. Anda memang rendah hati. Seperti yang saya duga, Anda rendah hati, santai, dan anggun seperti Tuan Lai Niu. Liao bertanya, baiklah, bolehkah aku memanggilmu, orang sungguhan, atau haruskah aku memanggilmu, Guru Sang? Tidak, aku tidak berani menyebut diriku sebagai guru. Master Snell berkata, nama pena saya adalah Master Snell, dan nama asli saya adalah Zhang Daniu. Semua orang memanggil saya Old Bull di kelompok buku. Namun, sebenarnya saya tidak tua. Kita semua berteman. Mengapa Anda tidak memanggil saya Big Bull saja? Itu tidak akan berhasil. Novel Anda memang telah memberi saya banyak inspirasi. Saya telah sangat terpengaruh olehnya baik dalam kehidupan maupun pekerjaan. Tentu saja, Anda adalah guru saya.
Liao membenarkan bahwa nama pihak lain itu benar-benar Zhang Danyu. Bagaimana kalau aku memanggilmu, Guru Niu? Kamu bisa memanggilku, kelinci kecil. Oh benar, Guru Niu, mengapa kamu tiba-tiba berhenti menulis novel yang bagus? Aku melihat di obrolan grup bahwa kamu terluka. Benarkah? Batuk. Jangan sebut-sebut itu. Master Lin Yu, Zhang Danyu mengirimkan emotikon frustrasi. Dia tidak lagi bersikap pendiam seperti sebelumnya. Jangan dengarkan bagian komentar dan beberapa orang di grup buku. Memang benar, ya ampun, bagaimana ya? Akhir dari beberapa buku saya sebelumnya tidak sempurna, tetapi akhir yang buruk tidak sama dengan seorang Kasim. Bagaimana orang-orang ini bisa menghina kepolosan saya begitu saja? Kali ini, saya benar-benar terluka. Saya terpeleset di kamar mandi dan jatuh dengan keras di tangan kanan saya. Tulang di tangan kanan saya patah, dan bengkaknya bahkan lebih tebal dari paha saya. Saat saya menyentuhnya, saya merasakan sakit yang luar biasa. Dokter mengatakan bahwa saya perlu istirahat sebentar. Pembengkakannya baru saja meredah hari ini. Bagaimana saya bisa memiliki kekuatan untuk menulis? Benarkah begitu? Liao merenung sejenak dan tidak menyangka bahwa lelaki itu berbohong. Kalau begitu, apakah kau akan terus menulis dan melukis dunia yang menakjubkan dari 40.000 tahun penggarap untuk kami setelah lukamu sembuh? Aku benar-benar ingin tahu apa yang terjadi kemudian dan apa yang disebut rencana burung nasar itu. Dengan baik, Zhang Danyu ragu sejenak sebelum tertawa dan berkata, saya pasti akan menuliskannya saat saya punya kesempatan. Sungguh, terima kasih atas dukungan Anda. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Benarkah begitu? Liao menemukan sepasang mata bundar, telinga kelinci yang terkulai, dan emotikon yang paling lucu dan paling imut dari paket emotikon dan mengirimkannya. Tolong, Guru Niu. Bisakah Anda membocorkan sisa ceritanya terlebih dahulu? Sedikit saja, hiks, saya tidak sabar. Yah, spoiler sama sekali bukan misteri. Zhang Danyu masih sangat gigih pada poin ini. Namun, saya dapat memberitahu Anda sebelumnya bahwa sisa ceritanya sangat hebat, cemerlang, menggetarkan jiwa, dan aneh. Itu benar, saya telah memikirkan semua rahasia terakhir dari Federasi, Imperium, dan Aliansi Suaka, serta peradaban Pangu dan bahkan seluruh alam semesta. Tentu saja, rencana burung nasar, dan asal mula bumi, juga diperlukan. Saya telah menulis garis besarnya. Saya jamin tidak ada yang akan menebak apa yang akan saya tulis. Kerangkanya telah ditulis. Rencana burung nasar, misi bumi, dan rahasia utama alam semesta semuanya ada di dalamnya. Jantung Liao berdebar kencang. Ia semakin dekat dengan kebenaran. Kemungkinannya, selama ia memahami garis besar penulisnya, kekuatan supernya akan maksimal. Jika kau bilang begitu, Liao mengirim beberapa wajah tersenyum. Saya lebih tertarik dengan apa yang terjadi selanjutnya. Batuk-batuk, Zhang Danyu berkata, masih banyak hal yang perlu diselesaikan. Saya tidak bisa menjelaskannya dalam waktu sesingkat itu. Kalau begitu, kenapa kita tidak bicara langsung saja? Liao berkata, apakah kamu juga di kota Jiangnan? Bagaimana kalau kita mengobrol sebentar? Aku punya banyak pertanyaan fiksi ilmiah yang ingin kutanyakan langsung kepadamu. Hah, Zhang Danyu berkata, hei. Jangan salahkan aku atas keangkuhanku. Ini semacam privasi. Sebenarnya, aku datang kepadamu dengan sebuah misi. Liao mengirim emoji kelinci yang menjulurkan lidahnya. Ada perkumpulan fiksi ilmiah di departemen kami. Semua saudari di perkumpulan itu sangat suka membaca novel-novelmu. Kami telah mempersiapkan diri untuk membagikan buku bertema 40.000 tahun kultivasi. Kemudian, semua saudari berkata, kudengar Master Siput ada di kota Jiangnan. Aku ingin tahu apakah dia bisa diundang sebagai tamu klub membaca. Jika dia bisa datang, semua orang pasti akan sangat senang. Jadi, aku tanpa malu-malu memintamu untuk datang. Kau tidak keberatan, kan? Tentu saja tidak. Zhang Danyu berkata, suster dari Asosiasi Fiksi Ilmiah. Tepat, Liao berkata, lembaga guru selalu agak tidak seimbang antara pria dan wanita. Departemen kami bahkan lebih menyedihkan. Kami semua adalah gadis-gadis dengan rambut panjang dan rok yang bergoyang. Tidak banyak anak laki-laki. Pengembangan asosiasi fiksi ilmiah kami cukup sulit. Guru Niu, tolong bimbing kami. Bab 3180, jam 7 malam, tunggu aku. Mengundangku untuk menjadi tamu. Ya ampun, mengundangku untuk menjadi tamu. Lidah Zhang Danyu sedikit keluh. Apakah ini juga dianggap fiksi ilmiah? Lucu sekali. Bagaimana mungkin karyamu bukan fiksi ilmiah? Liao mengirim emoji tersenyum lagi. Bukankah kamu mempostingnya di bagian fiksi ilmiah di situs web novel? Itu benar, tetapi pada saat itu, bukankah karena persaingan di kolom fantasi sangat ketat dan ada terlalu banyak dewa sehingga aku harus menghindari pusat perhatian? Zhang Danyu berkata dengan malu, jangan bilang kau tidak menganggap karyaku, fiksi sains semu atau semacamnya. Kudengar kalian semua mahasiswa sangat memperhatikan hal ini. Kalian suka menonton fiksi sains arus utama yang lebih ortodoks. Kalian tidak suka menonton fiksi sains semu yang penuh pertikaian seperti kami. Orang ini memiliki kesadaran diri. Liao berpikir dalam hati. Namun, harus ada penjelasan yang masuk akal untuk pertanyaan itu. Jika tidak, akan sangat sulit untuk mengelabui orang itu. Pupil matanya sedikit mengecil, dan kemampuan komputasinya meningkat hingga maksimum. Cerita-cerita aneh yang baru saja ditemukannya di Nexus semuanya terpecah menjadi beberapa bagian dan diringkas menjadi pidato yang sempurna.
Apa yang kamu bicarakan? Penggemar fiksi ilmiah di universitas kita tidak sedangkal yang kamu kira. Ada begitu banyak stereotip yang menggelikan. Apa fiksi ilmiah ortodoks dan pseudo-ilmiah? Aku tidak setuju dengan metode seperti itu. Liao berkata dengan sungguh-sungguh, menurut pendapat saya, alasan mengapa industri fiksi ilmiah negara kita tidak dapat dikembangkan dan mengapa industri ini telah berjuang selama bertahun-tahun adalah karena ada terlalu banyak orang dan penggemar di industri ini yang tidak memfokuskan perhatian mereka pada konten dan ideologi karya tersebut. Mereka tidak ingin mempromosikannya bersama dan memperbaikinya bersama. Sebaliknya, mereka bekerja sama untuk mengutuk orang lain dan diri mereka sendiri. Apakah orang-orang ini benar-benar bersemangat tentang fiksi ilmiah? Tidak, mereka hanya menggunakan sesuatu yang bahkan tidak mereka pahami untuk menghasilkan rasa superioritas yang konyol dan kesombongan yang menyedihkan. Kuilnya kecil, tetapi anginnya kencang. Kolamnya dangkal, dan ada banyak kura-kura. Bidang fiksi ilmiah itu sendiri adalah lingkaran yang sangat kecil. Industri fiksi ilmiah negara kita telah lama tertinggal dari negara-negara maju. Itu benar-benar tidak bisa lebih kecil lagi. Sebagai penggemar dan orang-orang di dalam lingkaran, jika kita tidak berpikir untuk melakukan segala yang kita bisa untuk membuat kolam kecil, ini lebih besar, mengubahnya menjadi kolam besar, danau besar, dan bahkan lautan, dan kemudian memperkenalkan semua jenis spesies aneh dan ganjil untuk membentuk lingkaran ekologi yang berwarna-warni, kita akan mulai saling menggigit ketika kita masih menjadi kolam kecil. Kita ingin mengusir orang lain keluar dari kolam ini dan menyebut diri kita raja di balik pintu tertutup. Bisakah kolam seperti itu melahirkan naga banjir selain kura-kura? Anda tidak perlu meremehkan diri sendiri. Sungguh, saya telah melihat beberapa posting di internet mengenai fiksi ilmiah ortodoks dan fiksi ilmiah pseudo-ilmiah. Itu omong kosong belaka. Itu membuat orang berpikir tentang perebutan kekuasaan dan keuntungan di Little Court of South Brightness. Situasi macam apa ini? Siapa yang ortodoks dan siapa yang tidak? Apa gunanya? Jika berbicara tentang Anda, meskipun banyak orang mengatakan bahwa itu adalah fantasi dalam balutan fiksi ilmiah, saya merasa itu adalah kebalikannya. Faktanya, Anda tetaplah fiksi ilmiah dalam balutan fantasi. Anda penuh dengan pemikiran tentang sifat manusia, sejarah, dan alam semesta. Kecemerlangan kemanusiaan yang penuh kasih dan kepedulian yang tinggi bersinar di mana-mana. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa pemikiran Anda mendalam. Selain itu, Anda dapat dengan tenang memadukan pemikiran mendalam ini ke dalam alur cerita yang menggetarkan jiwa dan berbahaya satu persatu. Membacanya sangat memuaskan, dan setelah membacanya, rasanya panjang dan berlarut-larut, membuat orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menepuk meja dan berseru kagum. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana otak Anda tumbuh. Itu terlalu mengagumkan. Tidak ada tanggapan dari pihak lain untuk waktu yang lama. Mereka tampaknya terintimidasi oleh kata-kata Liao. Omong kosong. Liao agak kesal. Sanjungan murahan seperti itu keterlaluan. Siapapun bisa mendengar sarkasme di dalamnya dan tahu bahwa aku bicara omong kosong. Apakah orang itu offline karena dia marah? Tepat saat dia hendak membalas dengan beberapa kata kompensasi, sebuah pesan datang dari seberang sana. Itu benar. Zhang Danyu tampak begitu gembira hingga hampir menangis. Aku tidak menyangka kalian, para mahasiswa, akan memahamiku dengan baik. Ayah, kalian benar-benar berbicara ke hatiku. Hah, Liao tertegun cukup lama. Ia bergumam pada dirinya sendiri, dia percaya. Tidak mungkin. Ia benar-benar percaya pada sanjungan yang tidak tahu malu seperti itu. Meskipun agak sulit dipercaya, tidak ada jalan kembali sekarang. Sekarang setelah dia sampai sejauh ini, dia hanya bisa melanjutkan alur pemikiran ini. Benar, Master Niu, aku bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan. Liao meludahi layar ponselnya. Dia berusaha sekuat tenaga menahan rasa jijiknya saat mengetik, mari kita mundur selangkah. Mari kita mundur selangkah dan mundur selangkah. Katakanlah masih ada beberapa kelalaian dalam pekerjaan Anda. Dengan panjang yang begitu panjang dan kecepatan pembaruan yang begitu cepat, wajar saja jika ada beberapa kelalaian. Namun, apapun yang terjadi, Anda selalu rendah hati. Selangkah demi selangkah, Anda telah melakukan yang terbaik untuk berkontribusi pada industri fiksi ilmiah negara kita dan memberikan kontribusi Anda sendiri. Adapun orang-orang yang meneriakkan, fiksi ilmiah autentik, sepanjang hari dan mengejek, fiksi ilmiah semu, apa yang telah mereka lakukan selain mengejek? Tidak juga, aku tidak berkontribusi apapun. Aku hanya melakukan apa yang aku bisa. Zhang Danyu berkata dengan agak takut, kalau begitu, jangan bilang kalau murid-murid asosiasi fiksi ilmiahmu tidak menganggap tulisanku terlalu panjang dan sedikit membosankan. Ini adalah masalah besar. Liao berpikir lama tetapi gagal memberikan jawaban. Itu memang payah. Bagaimana dia bisa menyanjungnya? Tiba-tiba, ia mendapat ilham. Jari-jarinya seperti air mengalir saat ia mengirimkan baris-baris informasi. Saya ingat dalam salah satu esai Tuan Feng Zikai, dia pernah berkata, di kampung halamannya, kue beras panggang air adalah makanan yang sangat bergizi, tetapi kue beras yang terbuat dari beras ketan terlalu padat. Bahkan jika dipotong-potong seukuran jari dan dimasak, tetap saja sulit dicerna oleh orang tua dan anak-anak. Memakannya dapat dengan mudah membuat perut mereka sakit. Mereka hanya dapat makan paling banyak 3-5 potong sebelum menghabiskannya. Namun, jika lontong tersebut disegel dengan lontong peledak, dan diolah dengan suhu dan tekanan tinggi, lontong setebal jari itu akan meledak seukuran lengan dan berubah menjadi makanan. Bento seukuran lengan memiliki nilai gizi yang sama dengan kue beras seukuran jari, tetapi lebih mungkin diserap oleh tubuh manusia. Ini adalah buah yang menggugah selera bagi orang muda dan tua. Bahkan banyak orang yang tidak menyukai kue beras suka memegang beberapa kue beras bento dan merasakan sedikit rasa manis. Tidakkah Anda mengerti logikanya?
Apa yang disebut fiksi ilmiah ortodoks dan fiksi ilmiah hardcore, pada kenyataannya, adalah kue beras. Tentu saja, nilai gizinya sangat tinggi, tetapi membutuhkan tingkat literasi ilmiah dan minat estetika tertentu untuk menikmatinya. Ambang batasnya terlalu tinggi, banyak orang akan takut setelah melihatnya. Mengenai karya Anda, saya tidak bisa melawan hati nurani saya dan mengatakan bahwa karya itu tidak mengandung sedikit pun air. Namun, kebetulan saja air ini mengubahnya dari kue tahunan menjadi kue beras bergelombang, sehingga lebih banyak pembaca yang menerimanya. Bahkan hal itu menyebabkan pembaca yang awalnya sama sekali tidak tertarik pada fiksi ilmiah secara bertahap jatuh cinta pada lautan bintang. Mereka jatuh cinta pada alam semesta. Mereka jatuh cinta dengan memikirkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Sejak saat itu, mereka melangkah ke kuil fiksi ilmiah dan perlahan-lahan bersentuhan dengan lebih banyak karya fiksi ilmiah. Coba pikirkan. Anda memiliki begitu banyak pembaca. Bahkan jika hanya 1/10 dari mereka yang terpengaruh oleh Anda dan menjadi penggemar sejati fiksi ilmiah, Anda tetap akan memberikan kontribusi besar bagi industri fiksi ilmiah negara kita. Ike. Zhang Danyu berkata, bahkan saya tidak tahu bahwa, 40.000 tahun kultivasi, saya mempunyai arti penting seperti ini. Tentu saja tidak. Dari kata-katamu aku tahu kau terlalu rendah hati. Liao berkata, tidak apa-apa jika Anda bersikap rendah hati, tetapi kami, para pembaca setia Anda, tidak akan membiarkan Anda menderita sedikit pun keluhan. Bagaimana, Master Niu? Datanglah dan jadilah tamu kami dan bimbing kami. Para siswa benar-benar ingin bertemu dengan Master Niu yang legendaris. Pihak lainnya terdiam beberapa saat. Jantung Liao berdebar kencang lagi. Sebenarnya, saya cukup sibuk akhir-akhir ini. Seperti yang Anda ketahui, banyak seminar dan seminar yang meminta saya untuk bergabung. Ada juga pesta resepsi untuk beberapa penerbit, acara amal, dan acara amal. Tentu saja, saya harus memikirkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kemanusiaan dan masa depan peradaban kita. Perkataan Zhang Danyu hampir membuat tenggorokan Liao terbakar. Dia tidak sabar untuk meraih ponselnya dan dengan kejam menarik orang ini. Untungnya, kalimat berikutnya dari orang ini adalah, namun, karena teman-teman mahasiswa kita begitu antusias, bagaimana aku bisa mengatakan ini? Demi karir fiksi ilmiah negara kita, aku punya penerus, kan? Tidak peduli seberapa sibuknya aku pasti akan menyediakan waktu untuk mendukung teman-teman mahasiswaku. Katakan padaku, jam berapa aku harus langsung datang ke universitas normal kita? Liao menarik napas panjang lega dan menyeka keringat di dahinya. Tidak sama sekali. Aku di sini untuk menemuimu terlebih dahulu. Bagaimana kalau makan malam? Liao berkata, apakah kamu tinggal di daerah pusat kota atau di tempat lain? Sebaiknya kamu mencari tempat yang lebih dekat dengan rumahmu. Jangan buang-buang waktu guru Niu yang berharga. Baiklah, bagaimana kalau besok malam? Zhang Danyu berkata, kamu masih mahasiswa dan belum punya penghasilan, jadi kamu tidak perlu mentraktirku. Biar aku saja yang mentraktirmu. Apa kamu tahu kuliner bangau yang tersembunyi di kota ini? Kita ketemu jam 7 malam ini, iya. Liao tahu bahwa itu adalah restoran mewah yang baru dibuka dengan lingkungan yang elegan dan terkenal. Orang ini cukup murah hati. Baiklah, Tuan Niu. Liao mengirim emoji lain berupa kelinci dengan mata berbinar. Besok malam pukul 7. Hidden Crane sedang memasak. Sampai jumpa di sana. Setelah mengakhiri percakapan, Liao pergi ke toilet dan muntah selama 5 menit sebelum menghapus semua catatan percakapan. Itu sangat memalukan. Tidak seorang pun boleh mengetahuinya. Siapapun yang mengetahuinya akan dieksekusi. Adapun besok, mustahil bagi Liao untuk memainkan peran kelinci di lautan bintang lagi. Lagi pula, dia telah mengunci penulisnya dan tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Liao menatap dirinya di cermin dan menyeringai mengerikan. Dia meraung dan mengerahkan kekuatannya. Otot-otot yang tampak seperti bom menonjol keluar dari tubuhnya dan merobek kemeja lengan pendeknya. Pembuluh darah dan urat-urat darah mengalir melalui tubuhnya seperti ular boa di bawah kulit perunggunya. Udara panas menyembur keluar dari pori-porinya. Dia telah merobek barbel menjadi 2 bagian. Zhang Danyu, melihat ke arah pria berotot di cermin yang ukurannya hampir 2 kali lipat, Liao menyeringai mengerikan. Tunggu aku jam 7 besok malam. Aku datang. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.